Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk para peserta baik di ruangan yaitu di Tahir lantai 2 ruang U25, kemudian juga para peserta webinar kali ini hari ini yang bergabung melalui daring, melalui Zoom. Saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti dari webinar terakhir yaitu Seminar Pendanaan Kesehatan di negara Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MKes PhD, kemudian yang terhormat Ibu Vini Arstianti, SKM MPH AAK, yang akan memoderatori pada kegiatan kita hari ini. Kita juga Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan kita hari ini. Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Seminar Pendanaan Kesehatan seri 6 dengan tema Skenario Sumber dan Besaran Dana Kesehatan. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, perkenalkan saya Erti Nursagena selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini untuk memandu jalannya acara sebagai pembawa acara. Kemudian untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memulai acara dengan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan webinar hari ini, kita akan mendengarkan pengantar yang akan langsung disampaikan oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita masuk pada sesi ke-6 ya, yang akan membahas mengenai bagaimana pembiayaan kesehatan di Indonesia dulu ya, ini yang menarik ke depannya bagaimana ya, proyeksi kita ya. Nah, di sini memang sesi ini memang lebih banyak fokus pada rumah sakit, tapi nanti tentunya kita akan melihat ke lebih luas lagi bagaimana ke depannya. Nah, yang sangat penting di sesi ke-6 ini, nanti semua sesi 1, 2, 4, 5, 6 bisa dilihat di website. Jadi Anda yang mungkin ketinggalan atau tidak mengikuti semuanya bisa ikuti di website yang nanti akan diberitahukan ini selesai ya. Oke, untuk mengingat waktu kami serahkan pada Mbak Vini ya untuk memoderasi, dan ini ada suatu kegiatan yang sifatnya itu memang kita akan melihat bagaimana mencari solusi ke depan ya. Jadi kita akan banyak diskusinya nanti. Terima kasih. Terima kasih Prof. Laksono, Bapak Ibu, terima kasih. Kita telah alhamdulillah atas berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul berdiskusi pada siang hari ini bersama narasumber kita Profesor Laksono Trisnantoro. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Universitas Gadjah Mada. Bagi Bapak Ibu semua pemerhati di bidang kesehatan pasti mengetahui bahwa sejak lebih dari 20 tahun yang lalu Prof. selalu memberikan pandangan beliau baik itu kritik ataupun saran rekomendasi untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih baik. Pada siang hari ini pada rangkaian sesi ke-6 dari webinar kita yaitu terkait skenario sumber dan besaran dana kesehatan di Indonesia yang merupakan rangkaian dari webinar yang telah dilakukan dari beberapa bulan lalu terkait dengan topik bagaimana pendanaan kesehatan di Indonesia dahulu, saat ini, dan di masa depan. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di sini Prof. Laksono akan ada 2 topik ya Prof. Mungkin kami tanpa lama kami akan mempersilahkan Prof. untuk memaparkan mengenai bagaimana kondisi pendanaan kesehatan Indonesia di masa lampau. Kepada Prof. kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vini ya. Ya, mungkin sebagai pendahuluan dulu ya, kita coba tayangkan sebentar mengenai masa lampau ini terkait dengan materi ya yang sudah melihat di sesi 1 sampai 5 yang lalu ya. Jadi Anda nanti masuk ke webnya nih. Jadi di sesi 1 September tanggal 22 kita melihat sejarah pendanaan kesehatan, jadi kita bisa melihat secara ya. Kemudian
international konteks untuk head financing sudah dibahas oleh Pak Peter Birman tanggal 25 September. Kemudian sesi ketiga, tren sumber pendanaan APBN untuk kesehatan. Nah, ini kita sudah melihat juga masa lalu dan juga depan. Kemudian filantropi, ini kita bahas secara mendalam pada tanggal 9 Oktober. Policy seminar ya, ini international seminar di di Kuala Lumpur, di Malaysia. Kita membahas mengenai bagaimana perkembangan mengenai aksi kesehatan sosial nasional ya, yang membahas berbagai aspek, tentunya membandingkan ya antar negara termasuk antar Indonesia, Thailand dan Malaysia. Nah, kemudian kita masuk pada sesi terakhir ya prediksi dan kita bikin skenario dan sumber dan besaran anggarannya. Dan itu tentunya kalau kita lihat itu akan mendapatkan semacam masukan atau dari berbagai meeting sebelumnya termasuk yang di Kuala Lumpur ya. Jadi nanti kita akan banyak membandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Oke. Ya, kita mulai ya dari ini PowerPoint-nya kita lihat. Ya, jadi ini skenario pendanaan kesehatan di Indonesia dan kalau kita lihat memang bagaimana implikasinya ya untuk para pemimpin sektor kesehatan. Ya. Nah, ada satu kalimat yang menarik, sebuah frase atau sebuah tulisan dari Stephen Ambrose. Ya, dia seorang historian, sejarawan yang menyatakan bahwa the past is a source of knowledge and the future is a source of hope. Nah, ini yang saya mencoba untuk lihat ke belakang dulu ya, tepasnya gimana, karena banyak sekali pengetahuan yang bisa kita gali dari lalu kita. Namun tentunya kita tidak hanya lihat ke belakang ya, tapi juga bagaimana ke depannya. Jadi ke depannya itu adalah sumber harapan ya. Walaupun mungkin masa lalu kita itu kelam ya, atau tidak menarik atau tidak begitu bagus, tapi kita tetap harus mempunyai harapan. Dan ini yang menarik dari kalimat Stephen Ambrose ini ya. Nah, untuk itu mari kita lihat ya apa yang akan kita bahas ya, masa lalu kita ya, ada kerangka konsep dan kasus industri rumah sakit, kemudian situasi pendanaan kesehatan sampai dengan tahun 2023 dan B-nya ini salah nih, future-nya, skenario pendanaan, implikasi dan juga bagaimana untuk rumah sakit ya nih. Oke ya. Nah, kita bagian A ya, pas masa lalu ya, masa lalu. Nah, ini ketika tadi melihat masa lalu, saya mencoba untuk menggunakan apa yang disebut sebagai kerangka konsep ya, dengan kasus yang kalau kita lihat rumah sakit dulu ya, di mana konsep yang dipergunakan itu menggunakan semacam ya konsep industri ya. Jadi analisis industri rumah sakit berbasis pada 5 kekuatan dari Porter ini. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena kalau kita lihat ya sekarang dalam konteks rumah sakit dulu ya, itu sudah menjadi suatu industri dan industrinya itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah cross border ya, jadi lintas batas sampai ke Asia Tenggara tentunya dan juga berbagai negara di luar ya yang maju-maju ya. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Nah, pendekatan industri ini memang menjadi sesuatu yang mungkin ada yang tidak happy juga loh, kok rumah sakit industri ya. Tapi lagi ketika ya pertemuan kelima ya di Kuala Lumpur itu jelas sekali bahwa negara-negara lain itu menggunakan rumah sakit sebagai industri ya, memperlakukannya sebagai industri, kesehatan juga sebagai industri. Nah, sehingga kalau kita tidak menggunakan pendekatan industri, ya kita tidak akan bisa berperan secara aktif ya, dan ini sudah de facto terjadi. Indonesia itu rumah sakitnya menjadi semacam itu bukan pelaku ya, bukan pemain kunci dalam persaingan rumah sakit di Asia Tenggara. Nah, oke. Jadi ini nanti kita bisa lihat ya, mengapa pakai pendekatan analisis industri ya. Nah, ini yang diisu kunci ya. Ketika kita bisa mengenai persaingan antar rumah sakit di tengah itu ya, forum pertama itu sangat-sangat luas ya, termasuk rumah sakit yang menarik pasien Indonesia ke luar negeri. Ini bagian dari tadi. Ya, nah ini kemudian ada supply rumah sakit, pemasok ya, masuk SDM ya di sini, dan pembeli pelayanan rumah sakit ini yang BPJS, non BPJS, Askes, pendana pemerintah dan sebagainya. Nah ini juga berinteraksi, produksi untuk herbal misalnya, dan ada potensial
persaingan yang dari luar negeri ya. Yang ini mungkin bisa masuk juga ya. Oke, nah ini yang kita lihat ya. Dengan model seperti ini kita bisa melihat rumah sakit itu pun juga jadi semacam lokomotif ya untuk bagian dari industri rumah sakit, industri kesehatan lainnya. Kalau rumah sakitnya tidak bergerak, itu industri alat kesehatan untuk rumah sakit dan juga industri obat itu juga akan tidak bergerak juga ya. Juga SDM rumah sakit, kalau SDM-nya disuplai tadi, SDM tidak banyak ya, tentu rumah sakit akan kesulitan untuk bergerak juga. Jadi ini satu model yang sangat dinamis ya, menggunakan berbagai konsep ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, di data nasional, RSP dan swasta ini kelihatan sekali bahwa rumah sakit swasta itu meningkat tinggi ya, jadi seperti itu ya. Lebih banyak swasta dibanding pemerintah sekarang ini. Kita lihat sejak ada BPJS itu pertumbuhan rumah sakit itu banyak di regional 1 di Jawa ya. Juga ada di regional 2 ya, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTB. Tapi kalau regional 5 yang di bawah itu ya, yang biru itu kelihatan stagnan ya. Ini yang menjadi isu kunci ya. Jadi rumah sakit berkembang di Jawa dan juga Sumatera sebagian ya. Tapi di luar Jawa, Maluku, di Papua itu cenderung stagnan. Dan ini yang membuat risaunya banyak pihak, termasuk tentunya dari saya tadi sejak 25 tahun lalu sudah memprediksi ini ya. Rumah sakit kita tumbuhnya di Jawa termasuk for profit ini ya. Kalau kita lihat pertumbuhan rumah sakit privat, nah itu di Sumbar, Jabar, ya, Sulsel itu tinggi sekali. Semua Jawa tinggi ya. Dan chain hospital ya itu berkembang pesat ini. Jadi seperti kalau kita lihat mereknya, brandnya ya, menggunakan misalnya Hermina ataupun Siloam misalnya, ini berkembang cepat sekali. Tapi semuanya itu marketnya juga market BPJS nanti kita lihat ya. Nah, kemudian rumah sakit luar negeri ini juga kalau kita lihat ini sangat-sangat agresif juga ya, dan pusat industrinya itu bukan di Jakarta tapi di Penang, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura ya. Jadi Thailand, Singapura, dan Malaysia itu menjadi operator, kita lebih banyak sebagai pasar pengguna ya, termasuk juga bisa menarik dari AS dan Inggris dan Timur Tengah juga Cina ya. Nah nih, sebelum pandemi kita bisa melihat seperti ini, sudah banyak sekali ini. Kemudian ini baru aja yang waktu 3 minggu lalu di Kuala Lumpur itu rumah sakit Glen Eagles yang terkait dengan IHH ya, jaringan IHH itu mantan 65% pasien asing berasal dari Indonesia. Jadi kita penyumbang tuh. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana supplier untuk obat, alkes dan dokter ini? Ini secara singkat, suplai rumah sakit itu kalau farmasi itu juga ternyata konsumsi kita juga masih rendah ya. Jadi farmasi kita juga akan tidak begitu cepat bergerak kalau rumah sakitnya juga tidak banyak bergerak. Ini. Artinya kalau banyak orang di luar negeri, ke luar negeri yang beli di luar negeri itu adalah tentunya orang Indonesia, tapi ya tercatat pembeliannya ada di farmasi, di industri farmasi di luar negeri ya. Nah nih. Jadi alkes juga demikian, masih belum begitu berkembang ya. Nah dokter juga demikian, kekurangan dokter spesialis sebagai tenaga penting di rumah sakit itu berlangsung selama bertahun-tahun ya. Dari masa lalu kita itu memang suplai dokter itu kekurangan di spesialis di masyarakat ini. Jadi ada banyak faktor termasuk produksinya, distribusi, dan tidak banyak lah dokter luar negeri atau diaspora yang bisa bekerja di Indonesia. Ini lain dengan di Thailand atau di Malaysia yang memang lebih. Nah, bagaimana produksinya? Jadi ini untuk yang rawat inap untuk layanan tradisional itu belum berkembang ya. Tapi untuk potensial ini bukaan apa istilahnya itu pintu untuk modal asing dalam rumah sakit itu lebih terbuka sekarang ya. Ini juga akan kita lihat mungkin akan banyak ke sini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendanaan? Nah, ini yang kita lihat secara lebih khusus ya. Ada BPJS dan non BPJS. Nah, ini akan kita bahas secara mendalam tentang the past and the future-nya ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu pada pendanaan lepas sampai tahun 2023 dan ini mungkin lebih fokus untuk industri rumah sakit ya. Oke, kita mulai dengan ini data terbaru ya, National Health Account yang ada Menkes itu kelihatan sekali bahwa pendanaan publik itu memang semakin meningkat walaupun agak turun sedikit ya di masa-masa setelah COVID ini ya. Nah, kemudian yang kita harus perhatikan betul itu dari mana sumber dana tadi, yang publik dan private tadi, ini sangat penting ya. Karena ternyata yang publik itu banyak
didominasi oleh BPJS dan juga oleh APBN, APBD ya. Ya. Tapi yang swasta, nah sebagian swasta masuk juga BPJS ya, itu swasta yang sangat mencolok itu tidak begitu banyak kenaikan dari private health insurance ya. Jadi kalau kita lihat yang kuning itu ya, yang itu kecil sekali ya, itu adalah asuransi kesehatan, itu relatif tidak banyak bergerak ya. Nanti kita akan lihat di sini ya. Ya. Nah, kemudian yang jadi catatan dari NH itu yang menarik ya, itu out of pocket-nya besar ya, utama untuk kelompok desil 10 ya, yang paling kaya ya. Dan mereka cenderung menggunakan untuk kuratif ya nih. Artinya apa? Ini mungkin tidak begitu puas dengan penyediaan layanan kuratif BPJS ataupun askes swasta ya. Jadi memilih membangun sendiri menggunakan out of pocket, kantong langsung tadi, tidak melalui mekanisme asuransi ya. Ini yang jadi isu kunci ya. Ini. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat lebih detail lagi, bagaimana sumber dana pemerintah dan swasta ini. Nah ini hasil dari pertemuan di luar negeri ya, di Kuala Lumpur, kita compare antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia ya nih. Jadi yang biru itu publik ya, jadi dari pemerintah, yang oranye itu private ya. Jadi Indonesia memang trennya naik, pun agak turun sedikit pada saat setelah COVID ya. Nah yang Thailand itu yang birunya tinggi ya, jadi sangat-sangat bagus ya, sebagian besar dari publik ya. Sementara malah itu cenderung flat ya, setengah-setengah, separuh-separuh public and private-nya nih. Nah ini yang perlu kita cermati ya, dan tentunya semua ini tergantung pada kemampuan fiskal ya, karena government financing itu tergantung pada tax-based financing ya, general tax ya, social health insurance, yang payroll tax ini ya. Jadi ada semacam kemampuan fiskalnya ini sangat, kalau kita lihat antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia itu yang tax ratio-nya paling rendah ya. Jadi pajak yang dikumpulkan ya, dibandingkan dengan GDP yang ada itu Indonesia sekitar 10%, ya. Malaysia sekitar 13% dan sekitar 17%. Jadi pemerintah kita relatif yang paling miskin di antara 3 negara ini. Yang negara-negara yang kaya di Jepang yang dengan GDP yang jauh lebih besar itu tax ratio-nya sampai 34%. New Zealand juga demikian ya. Australia 29%. Jadi memang ini adalah suatu situasi yang de facto-nya Indonesia itu tidak mempunyai dana cukup di pemerintah ya, karena sedikit ya. Kemudian juga banyak keputusan politik yang menarik ya, termasuk menaikkan tarif premi BPJS atau tidak ya, itu adalah keputusan-keputusan yang politik, sangat terkait dengan bagaimana proyeksi reaksi masyarakat mengenai tadi keadaan ekonomi kita. Oke, pendanaan swasta, nah ini juga demikian, ada kontribusi premium ke askes sosial ini di Indonesia ada ya, kemudian ada askes ya, private health insurance PHI ini. Nah, yang kita hanya 4% kira-kira dari total kesehatan, dan out of pocket yang tingkat terutama kelompok kaya untuk kuratif. Nah ini yang jadi isu kunci ya. Jadi kalau kita lihat yang biru itu adalah out of pocket. Jadi out of pocket memang menurun ya. Tapi tadi private insurance-nya tetap sama terus, sekitar 4% sejak 20 tahun yang lalu ini. Jadi ini, dan jadi di out of pocket-nya itu banyak kuratifnya ya. 33% itu masih tinggi juga ya. Nah di Thailand kita cermati itu yang orange tadi itu private health insurance itu meningkat dari 3 sampai kira-kira 18,1% ya. Ini peningkatan yang cukup menarik ya, signifikan ya. Sementara Malaysia itu cenderung ya meningkat tapi tidak banyak ya, tidak seperti Thailand ya. Jadi ini kasusnya Thailand perlu kita cermati dan kita bandingkan dengan Indonesia, karena Thailand itu mirip dengan Indonesia, ada semacam UHC, BPJS-nya Thailand juga ada, Malaysia itu menggunakan pajak ya, di mana semua orang gratis ya. Nah, jadi di Thailand itu ada 3 pool UHC ini, tapi tidak ada peserta yang membayar seperti PBPU di Indonesia ya, jadi tidak ada. Di Malaysia semuanya itu dibayar pemerintah atau kantor atau perusahaan ya. Nah, UHC di Thailand memang dirancang untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi tidak seperti pelayanan kutip itu nyaman sekali, tidak ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mampu? Apakah misalnya semua PNS akan menggunakan UHC? Nah, ini yang di satu isu kunci menarik ya. Nah, alasan mengapa tadi
private health insurance di Thailand itu berkembang, itu memang ada suatu cerita yang menarik ya. Nah, Thailand menerapkan UHC ini sudah lama, lebih lama dibanding Indonesia, 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu ya. Itu demand masyarakat meningkat. Ya, sehingga rumah sakit itu menjadi pemerintah ya, menjadi semacam tempat yang penuh ya, antriannya panjang ya. Ini sama dengan di kita juga ya. Nah, rumah sakit swasta pada tingkat okupansi yang rendah ya, bahkan hanya 20-30%, tetapi biayanya sangat tinggi, akses sangat tinggi. Nah, dan mereka juga tidak berpartisipasi UHC-nya di Thailand ya, karena pembayaran kapitasi yang amat rendah ya. Nah, sehingga, ini ada suatu hal yang menarik ya, ada suatu ekosistemnya itu membuat yang kelas menengah dan berpenghasilan tinggi itu membeli asuransi kesehatan agar bisa mengakses perusahaan wisata tanpa antrian panjang ya. Jadi ini itu semacam mekanisme coping atau mekanisme reaksi ya yang mencari pengobatan tapi tidak membayar out-of-pocket langsung, tapi berusaha menggunakan private and health insurance. Ini menarik karena bagus, karena kalau out-of-pocket itu luar biasa mahalnya ya, dan tidak ada mengurangi risiko katastrofik tadi. Nah, juga pemberi kerja itu membeli asuransi dan swasta untuk karyawan. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Jadi ada peningkatan peran provider swasta dan pertumbuhan aset swasta di Thailand secara signifikan seperti ini ya. Nah, kasus di Indonesia, mengapa aset swasta ini tidak berkembang selama 20 tahun ini ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu memang PBPU yang paid member yang tadi di Thailand tidak ada ya. Nah, yang single pool, Indonesia mengalami single pool, jadi semuanya itu bisa masuk dan ada di Thailand itu poolnya dipisah betul ya, tidak ada uang dari PNS bisa masuk ke kelompok UHC miskin atau dari masuk ke PNS, semua dibikin 3 pool ya. Tapi Indonesia 1 pool, sehingga ada kemungkinan dengan 1 pool tadi, misalnya yang PBPU itu defisit ya, nanti surplus dari tempat lain itu dimasukkan untuk menutup. Nah, inilah yang menjadi isu kunci ya. Ketika kita melihat sejarah Malaysia pada BPJS, ini sejak awal itu ini yang surplus dan defisit ya. Yang merah yang ke bawah itu yang defisit, terutama BBPU. Di mana klaim rasionya itu bisa sampai sekitar 500% di awal, dan sekarang sekitar 300%, 250%. Jadi sangat-sangat tanda kutip itu membuat BPJS defisit ya, dan juga kepatuhan membayar ya, yang juga Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya juga concern sehingga mungkin akan masuk 20 triliun ya, itu juga terkait dengan BBPU ini. Tapi yang hitam itu BPAPBN yang cenderung tidak kurang ya, bahkan pada saat COVID itu sisanya luar biasa ya, hanya 25% yang terpakai untuk pembayaran, jadi 75% itu tidak terpakai, sehingga memang kalau BPJS itu surplus di saat COVID itu memang demikian, karena ada di samping retribusi atau premi dari pemerintah itu masuk terus, pasien-pasien COVID yang anggota BPJS itu yang bayar bukan BPJS tapi dari dana pemulihan ekonomi nasional pemerintah, jadi sehingga dana banyak tidak terpakai di sini ya. Nah, sehingga faktanya sebagian dana PPAPBN terpakai untuk nutup defisit BPU. Nah, ini yang jadi isu kunci yang ideologi itu masih akan jalan, dan saya dari dulu sejak tahun 15 tahun lalu menyatakan ini risiko di mana satu pool itu akan membuat semacam ya kecampuran ya. Kalau kita lihat BPPU sejak awal tadi sudah ada gejala adverse selection. Dan ini praktis merupakan sebuah segmen askes komersial di BPJS dengan pilih 1, 2, dan 3. Karena tidak bisa semua orang itu masuk ke PBPU ya. Jadi yang masuk itu mempunyai risiko yang sakit ya, lebih tinggi dibanding yang tidak ikut ya. Dan itu ada adverse selection dan utilisasinya memang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Nah, ini kenyataan ya. Oke. Nah ini, jadi rasio klaim PBPU sudah nyatakan adverse selection itu bisa kita lihat di tahun 2014 itu pertama kali malah sampai 552% ya klaim rasionya ya. Jadi kalau BPJS 500 miliar ya harus bayar 552 miliar ini. Sekarang sudah mulai turun tapi naik lagi di masa COVID itu klaim rasionya memang untuk BPPU turun ya, tapi juga PBAPBN sampai 24% ya klaim rasionya. Makanya tadi ada surplus di BPJS ya. Nah di 2003 itu sudah BPU sudah naik ya.
Dan data baru 2024 ini saya belum sampai ya 2025 ya, itu diproyeksikan itu sudah hampir semuanya mendekati 100%, termasuk yang di APBN ya, karena akses membaik dan semua tahu, dan ini juga dimanapun di dunia pasca COVID itu entah kenapa realisasi itu atau masuk rumah sakit lebih banyak nih di mana-mana ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat semakin banyak penelitian dan penggunaan data tentang bahwa pelayanan BPJS terutama untuk rumah sakit semakin pro orang kaya ya. Jadi pro rich untuk inpatient. Jadi kalau kita lihat kemudian seperti ini ya. Seharusnya equity yang itu ditambah 2 balok ya supaya bisa melihat dunia apa di sana ya. Tapi yang terjadi masih seperti ini ya. Nah, ini yang jadi isu kunci oleh undang-undang dasar dan tentunya Pancasila kita ya. Oke. Nah, kemudian observasinya ya, jadi ini yang mulai kita ya, masa lalu kita ya, ini observasi saya, ini bisa diperdebatkan ya, tapi masyarakat yang mampu itu menggunakan dana rumah tangga untuk kesehatan dengan satu BPJS, misalnya kelas 1 ya, atau kelas 2 ya. Dan yang kedua menggunakan akses swasta, nah, itu terbatas sekali tadi ya, terbatas sekali. Dan yang ketiga menggunakan atau poin 2 dan 3 itu bisa dikerjakan di dalam atau di luar negeri. Nah ini yang menarik ya. Jadi ke Pinang bisa pakai auto pocket atau mungkin pakai asuransi ya. Belum ada penelitian yang sampai ke sana ya. Tentunya ke orang Indonesia yang keluar negeri itu pakai auto pocket atau pakai asuransi kesehatan. Ini kita saya belum ada datanya nih. Ya. Belum ada penelitian seperti itu ya. Ya. Nah, apakah banyak? Nah ini tadi jawabannya ya. 1 juta tadi, ini agregat di Malaysia ya, kalau tadi di satu rumah sakit 65%, ini agregat 60% berasal Indonesia ini yang kita harus lihat betul sebagai satu kenyataan dalam industri rumah sakit yang kita itu benar-benar berat ya. Nah, sehingga kalau kita lihat masa lalu kita itu memang prihatin ya, kita melihat perjalanan industri rumah sakit itu kita dalam situasi yang memprihatinkan ini. Ini in the past-nya ya, knowledge kita ya, masuk yang kurang, ada monopsoni BPJS yang sumber daya tidak kuat tadi ya, diperbutuhkan oleh rumah sakit swasta dan pemerintah, dan tadi kalau kita lihat masa tidak puas mereka hanya ke luar negeri ya, karena mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia untuk yang nyaman itu tidak mudah ya. Karena kalau kita lihat ya nih, jumlah rumah sakit Indonesia sekitar 3.100 ya, hanya sekitar 3% yang melayani non BPJS ya. Yang tadi di itu ada sekitar 350 rumah sakit ya, 200 swasta. Yang inilah yang melayani medical tourism tadi. Jadi saling bersaing, mempunyai apa yang kita sebut sebagai DNA untuk medical tourism ya nih, untuk mencari orang Indonesia dan macam-macam tadi ya. Nah, kita bisa melihat bahwa rumah sakit swasta yang non BPJS yang sekitar 3%, kecil sekali. Ini data yang mungkin masih bisa keliru, tapi data yang ada di yang ikut BPJS itu sudah 97% kira-kira lah. Ya. Nah, kelompok mampu ternyata juga menggunakan dana yang lebih dibanding kelompok mampu di BPJS. Ya. Nah ini. Dan kalau kita lihat premi BPJS itu untuk BPJS terlalu rendah, politis ya, tidak mudah menaikkan tarif premi BPPU. Zamannya Pak Terawan pernah mau menaikkan, tapi komplain DPR tidak jadi atau naiknya kecil sekali ya. Sehingga akibatnya sistem kesehatan Indonesia itu gagal mendapatkan dana cukup dari masyarakat mampu. Sekali lagi ini pernyataan saya bisa diperdebatkan ya. Akibatnya share belanja kita itu terus rendah, dan ini yang in the past tadi ya, kita lihat ke belakang ya, hampir 15 tahun yang lalu sampai sekarang ya, dibanding Malaysia itu naik, jadi share total health expenditure dibanding GDP ya. Jadi misalnya 17.000, 18.000 GDP kita ya setahun, kita hanya 600 triliun ya. Itu kira-kira 3%. Di Malaysia itu dari 3,3 naik menjadi sekitar 4,1. Thailand juga naik 3,5, 4,36. Indonesia flat ya. Ini terus flat seperti ini ya. Jadi itu naik itu hanya COVID ya. Ketika COVID sudah enggak lagi karena dana PEN itu sudah nggak ada lagi ya, karena PEN itu kan masuk ke dana publik ya, dana pemerintah ya. Jadi kita sekarang turun lagi. Nah, sehingga bagaimana ke depannya? Nah, ini yang jadi satu hal yang nanti kita akan bahas pada the future ya. Tapi in the past ya, ini kita hanya 3%. Nah, jika iya, ini menurut saya akan menjadi ekosistem yang terus buruk untuk pelaku-pelaku kesehatan ya. Kita menjadi kurang gizi, kurang oksigen tadi ya. Kalau kita menggunakan data dari Malaysia atau Thailand ya sebaiknya 4,5% ya. Dan ini setara dengan kenaikan 3 triliun ya kira-kira kalau 4,5% ya.
dari 3 menjadi 4,5 triliun, 1,5 triliun, jadi kiranya 300 triliun ya. Jadi ini kan jauh lebih tinggi yang Pak Purbaya katakan janjinya APBN mau naikkan 20 triliun ya. Nah ini yang menarik. Nanti kita akan lihat ke depannya mana nih ini. Oke. Saya kira udah ya. Kita harus diskusi dulu kita bagaimana, what are the possibilities, apa kemungkinan ke depannya ya. Kita coba bahas dulu yang tepas dulu ya. Terima kasih kepada Prof. Laksono Tristantoro. Bapak Ibu, kami persilahkan yang ada di ruangan ini ataupun Bapak Ibu yang ada yang mengikuti secara daring, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Ini menarik sekali Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Prof. Laksono bagaimana pendanaan kesehatan Indonesia pada masa lampau hingga saat ini. Silakan Bapak Ibu dapat raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Ini mungkin karena siang ya Prof, habis makan siang. Oh ada satu. Oh iya Ibu Tana Susila, Ibu Susi kami persilahkan Ibu. Selamat siang Prof. Selamat siang. Ya silakan. Ya, Prof. Mau tanya Prof, itu tadi kan total health expenditure itu untuk Indonesia kan tetap ya. Itu perhitungannya dari mana ya? Maksudnya kan padahal pengeluaran kesehatan tuh naik terus gitu sampai meskipun dari BPJS gitu ya, kan sampai defisitnya luar biasa besar gitu, tapi kok itu kesannya flat gitu ya. Itu apakah itu perhitungannya nggak memasukkan yang keluar dari BPJS atau gimana itu? Itu memasukkan yang keluar juga. Jadi memang kita ada kenaikan anggaran kesehatan ya, dan NHTS sekitar 600 triliun ya setahun ya. Nah, tapi dibandingkan dengan GDP yang sekitar 16-17 ribu triliun, kita hanya sekitar 3% ini, Bu Susi ya. Okay. Nah, yang menarik 3% itu ya tetap sama terus. Ya, artinya apa? GDP naik tinggi, kita naiknya tidak begitu tinggi ya. Sementara kita Malaysia itu naik 3%, 3,5 sampai jadi 4,5%, naik 1% selama 10 tahun tadi Bu Susi. Okay. Ya. Nah ya. Artinya apa, Prof? Artinya kan sebenarnya seharusnya naik gitu ya karena pertumbuhan penduduk gitu ya, mungkin ya. Kalau apa yang membuat misalnya Malaysia sama apa tadi itu naiknya bahkan tinggi sekali gitu ya. Apa pertumbuhan industri atau apa itu kira-kira Prof? Dan bagaimana komparasi dengan Indonesia itu apa yang terjadi ya kira-kira? Ya, nah gini ya, jadi kalau kita Thailand tadi ya, Thailand itu 20 tahun yang lalu, 25 tahun lalu itu mulai UHC ya. Dan akibatnya kan rumah sakit pemerintah jadi istilahnya itu crowded ya, antrian macam-macam tidak menyenangkan ya. Nah sebagian yang kelas menengah ke atas itu mereka mencari yang lebih nyaman ke swasta. Nah tapi di Thailand itu tidak ada komponen atau anggota UHC sana yang membayar. Nah, ketika mereka melihat rumah sakit swasta itu mahal, mereka beli premi asuransi. Oke. Ya. Nah dengan premi asuransi tadi, mereka bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit swasta tanpa ke pemerintah. Bisa dipahami ya? Dan itu akibatnya apa? Mereka juga merogoh dari kantong mereka untuk membeli premi asuransi swasta. Nah, tapi di kita, di Indonesia, ketika mulai UHC tadi kan untuk semuanya, ya, yang kelas menengah atas pun bisa masuk dengan membayar yang premi yang relatif rendah, murah ya, ini. Relatif, dan itu memang ternyata rasionya sejak tahun pertama BPJS sudah ruginya luar biasa sampai 400% ya klaim rasionya ya. Ini. Artinya kelompok mampu itu lebih baik ikut BPJS saja dibanding beli asuransi swasta. Nah ini. Ya. Betul nggak? Ini logika ya. Lagi ini logika saya ya. Mungkin saya terlalu gampang mau makin kesimpulan ya. Tapi ini menarik untuk kita lihat, dan akibatnya apa? Akses swasta kita sejak dulu itu ya hanya 40 sampai sekarang nggak nambah-nambah. Ya sementara out of pocket itu meningkat atau bukan meningkat ya, tetap tinggi, dan sebagian itu orang kaya yang untuk kuratif. Artinya mereka nggak percaya akses swasta atau nggak mau beli akses swasta. Jadi akses swasta kita itu seperti tidak bermakna ya, dari dulu itu Bu Susi ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi apakah kita akan seperti ini terus ya? Masuk orang menengah ke atas pun mengandalkan BPJS terus ya, atau kita mendorong juga supaya menengah ke atas itu ya
beli asuransi dan swasta sebagai komplement, tetap BPJS tidak diubah ya. Paham ya? Kira-kira gitu Iya. logikanya. Kalau BPJS sendiri gimana, Prof? Maksudnya kan ini BPJS kan defisit terus gitu ya. Kira-kira arah BPJS itu apakah akan semakin membatasi gitu? Membatasi layanan seperti yang terakhir itu kan, oh ini layanan-layanan yang tidak bisa dilayani di rumah sakit, harus dilayani primer. Itu kan pembatasan-pembatasan gitu ya, Prof? Atau akan gimana tuh sesungguhnya BPJS ini kan juga tergantung sama BPJS juga kan, Prof? Oke, nanti itu akan to be continue di sesi kedua. Oke. Baik, Prof. The Makasih. future ya. Prof. Laksono, Ibu Susi menarik sekali ya Bu tadi tentang bagaimana biaya medis di Indonesia juga saat ini meningkat tinggi sekali. Mungkin di sini ada di chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Sintak Gunawan, apa ada rincian penggunaan dana kesehatan, misalnya pelayanan primer, sekunder, atau preventif, kuratif, apakah ada perubahan prioritas? Bagaimana dengan negara lain? Kalau untuk anggaran Kemenkes ya, Pak Sintak ya, untuk primer atau prevention tadi, itu stagnan juga Pak. Anggaran Kemenkes itu meningkat itu bukan untuk preventif promotif ya, selama 20 tahun lalu ya, tapi untuk BPJS Pak, setelah BPJS ada ya, itu untuk PPA-PPN. Tapi dirjen-dirjen yang terkait dengan preventif promotif itu stagnan Pak. Ini. Nah, bagaimana masyarakat itu mengembangkan penganggaran atau menggunakan dana untuk preventif promotif itu saya belum pernah lihat datanya Pak nih. Jadi tapi intinya dari pemerintah itu tidak banyak. Nah, Undang-Undang Kesehatan itu berusaha 2023 itu menambah di sini untuk preventif promotif tadi. Tapi secara selama masa lalu kita ya sampai 2023 itu stagnan Pak. Jadi APBN untuk Kemkes itu tinggi karena ada PBI APBN yang cenderung kuratif gitu Pak Sinta. Bisa dibuka mungkin kalau Pak Sinta mau lebih ngobrol. Kami persilakan Pak Sinta. Pak Sinta. Cukup, Prof. Laksono, cukup. Iya memang ya, yang menjadi pertanyaan kita adalah kuratif terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat dari JKN, seingat saya untuk layanan rujukan itu melebihi 50%, mungkin sekitar 70% habis di layanan rujukan. Padahal di negara lain itu harusnya seimbang, terutama negara maju 50%, 40% sekitar itu untuk layanan rujukan. Itu kira-kira pandangan saya. Terima kasih. Iya Pak, itu sepakat Pak untuk ke sana ya. Harusnya preventif promotif itu ditingkatkan ya. Namun yang menarik ini kayak juga Pak, di kementerian juga ada semacam anomali juga. Anggaran preventif tuh malah sering tidak habis Pak. Susah dia menghabiskan tadi. Ini menarik nih Pak Sinta ya. Nah, yang sangat krusial ini ke depan untuk rumah sakit Pak ini ya. Ini pertanyaannya, apakah kenaikan biaya atau anggaran untuk rumah sakit termasuk klaim BPJS tadi itu semua akan dibebankan ke pemerintah atau masyarakat ikut nanggung Pak melalui tadi akses swasta atau auto pocket. Nah yang paling baik kan akses swasta, tapi akses swasta ini masih terus 4% Pak, stagnan terus nih. Itu Pak Sinta ya. Tapi angka kuratif itu pasti meningkat. Dan yang celakanya karena rumah sakit kita itu tidak bisa memenuhi harapan sebagian orang kita ya, ratusan ribu atau mungkin jutaan ya, mungkin keluar ya. Untuk mencari entah ke Malaysia, Thailand, Singapura, ya, Australia, sampai mungkin ke Eropa dan Amerika. Nah nih, itu Pak Sinta ya. Ya, baik, setuju Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sintak. Ini menarik ya Prof, Pak Sintak tentang preventif. Karena memang seperti pembelajaran di Hong Kong yang lalu, ketika ke Hong Kong ada perusahaan asuransi swasta yang juga berperan dalam program preventif, promotif preventif. Kemudian Bapak Ibu ini ada pertanyaan lagi Prof. Aisyah Zuhrotul dari Ibu Aisyah ini, adakah pembelajaran dari negara lain di kawasan ASEAN terkait inovasi pembiayaan kesehatan yang bisa dan cocok diadaptasi Indonesia? Ya, nah ini dari 3 negara ASEAN yang kita bandingkan tadi ya, Malaysia mungkin agak susah ya. Malaysia itu seperti Inggris ya, dari pajak semua orang itu gratis ya, kayak miskin itu ada pajak ya. Tapi juga tadi swastanya berkembang karena sebagian dari orang Malaysia tidak happy dengan pelayanan publik ya, jika ingin ke swasta dan ternyata swasta lebih berkembang dibanding Malaysia ya. Lebih banyak RS swasta dibanding RS pemerintah, walaupun rumah sakitnya kecil-kecil ya dibanding pemerintah ya. Nah,
di kawasan ASEAN ini yang paling cocok memang Thailand ya tadi. Dan yang menarik ini gimana? Thailand secara tax ratio itu lebih besar dibanding Indonesia, 17% ya. Jadi pemerintahnya itu lebih punya dana dibanding Indonesia. Namun dalam konteks asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, mereka hati-hati sekali. Hemodialisis itu di Thailand itu tidak diberikan pada tahun pertama UHC, itu berapa tahun kemudian setelah dianggap mampu masuk hemodialisis. Nah kita, BPJS itu ada dalam suatu tekanan politik di mana manfaatnya itu harus sama dengan manfaat yang pernah diterima oleh PT Askes Indonesia pada waktu itu ya, tidak boleh rendah, lebih rendah. Nah akibatnya termasuk obat-obat mahal pun masuk ke BPJS. Nah, pembelajaran dari Thailand itu memang ada 3 pool. Memang sisi negatifnya ada ya. Pool yang paling bagus manfaatnya itulah yang PNS. Ya. Yang yang untuk orang miskin tidak sebaik yang PNS ya. Nah, namun mereka juga punya inovasi tadi Pak. Inovasinya itu mereka tidak auto pocket tapi masuk ke private health insurance. Dan pada awal-awal dulu mereka mempunyai semboyan proud to pay ya. Jadi bangga membayar ya melalui Askes swasta. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika tahun bertahun berjalan ya, kita lihat masa lalu ya, Thailand itu mempunyai private health insurance yang kuat sekali, menguat ya. Dan rumah sakit swasta yang semakin berkembang sesuai dengan standar global. Makanya rumah swasta di Thailand itu memang mempunyai semacam visi menjadi yang terbaik di dunia ya nih. Jadi mereka tanda kutip ya, memang RS swasta Thailand itu tidak wajib UHC jadi. Dan mereka memang didesain betul untuk kelompok menengah atas dan juga yang medical tourism tadi seperti Bumrungrad misalnya di Bangkok ya, itu memang betul-betul desainnya adalah desain internasional ya, sampai membuat yang bisa bahasa Indonesia juga ya. Dan ada satu rumah sakit kanker di sana yang juga mendapat suplai banyak pasien dari Indonesia. Begitu Bu Aisyah ya. Inovasi pendanaan itu memang yang sangat penting itu satu negara jangan hanya bertumpu pada satu sumber saja. Nah ini yang menarik ya, kita puluhan tahun ini, lebih dari 10 tahun ya, kita tuh bertumpu pada BPJS. Kita lupa bahwa health insurance itu harus dikembangkan. Nah nih, dan ternyata ini isunya tuh memang sangat menarik ya. Kita kalah bersaing dengan Thailand. Mereka lebih mempunyai pendanaan yang tadi bervariasi ya, jadi diversifikasi pendanaan untuk rumah sakit itu berjalan. UHC tetap tapi tetap juga ada dana untuk mereka-mereka yang mampu itu ya, itu masuk melalui private health insurance ya. Bisa dibuka mungkin Mbak Aisyah, bisa puas dengan Bu Aisyah jawabannya ini. Bu Aisyah bagaimana Bu Aisyah? Iya, terima kasih atas jawabannya ya Prof. Kenapa? Suaranya kurang jelas Ibu. Apakah sudah cukup Bu Aisyah? Oke. Ya sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. iya, baik. Lagi di sini. Ya. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Bapak Ibu mungkin kita akan, ini ada 3 pertanyaan lagi Prof, kita akan jawab setelahnya. Bapak Ibu jangan tetap di sini karena Prof nanti akan ada materi kedua setelah diskusi sesi ini. Jadi kita jawab terlebih dahulu. Pertama dari Pak Ritonga, sejauh mana ada evaluasi terhadap penjaminan Askes swasta Prof? Karena banyak juga keluhan terhadap penjamin terhadap penyakit katastropik, preminya sudah mahal tapi penjaminannya terbatas. Ya, ini Pak Ritonga ya. Ini sekarang UGM sama-sama dengan Kemenkes, BKPK yang meneliti mengenai Askes swasta ini. Jadi betul Pak Ritonga. Jadi situasi kita sekarang ini Askes swastanya itu relatif ya ini mahal murah itu repot rumit ya. Dan ini data terakhir dari OJK itu rugi semua. Jadi private health insurance kita itu dalam situasi buruk juga. Ya, jadi Askes sosial kita buruk ya, BPJS ada defisit, private insurance juga defisit juga. Jadi dua jalur kita berat Pak Ritonga ya. Itu Pak. Nah ini yang nanti kita the future ya, kita coba lihat ya. Ini situasi saat ini ke belakang seperti itu ya. Terus yang selanjutnya Prof, ini dari Pak Arhamad Santoso, apakah memungkinkan pembiayaan kesehatan berasal dari dana CSR, filantropi, sektor swasta, pajak kesehatan, rokok, alkohol, dan minuman berpemanis? Ya mungkin Pak, tapi memang tadi jumlah ya, memang kalau kita lihat di Thailand itu yang paling bagus ya inovasinya dia ya, selain private insurance juga yang preventive promotive untuk sinteksnya itu ya, itu bagus ya. Nah tapi ini untuk rumah sakit masih jarang ya sinteks ya, tapi kalau untuk preventive promotive sudah mulai ada ya. Nah memang kalau kita lihat seperti misalnya ya
filantropi itu masih terbatas ya. Dan sekarang masih banyak dipakai untuk capital expenditure ya, untuk kalau kelompok Islam itu untuk wakaf, untuk membangun rumah sakit misalnya. Tapi untuk operasional walaupun kita juga punya kitabisa.com itu ya, yang memberikan filantropi untuk rumah sakit, untuk operasional juga ya. Ya, tapi belum bisa diandalkan, tapi tetap harus berkembang ke sana ya. Ya, terus? Ini tadi mohon maaf Pak Hargo Wahyu. Ya. Pak Hargo, kami persilakan membuka mikrofon untuk bertanya langsung. Ya, selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak. Ya, izin mohon pendapat, Prof. Pengelolaan asuransi sosial di negara kita ini apakah strukturnya sudah lengkap ya, Prof? Artinya pengawasnya, kemudian pembuat aturan-aturannya, kemudian pelaksananya, ini apakah sudah lengkap kalau sesuai dengan kaidahnya, dan apakah masing-masing itu sudah berperan dengan optimal gitu? Karena mengingat kita sudah 10 tahun, tetapi kami yang di perumah sakitan melihatnya masih terdapat banyak beberapa hal yang mesti terus diperbaiki. Terima kasih, Bro. Ya, jadi kalau kita lihat di aspek swasta ini, sektor ini Pak ya, itu pengawasnya memang OJK ya Pak, Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan undang-undangnya memang undang-undang asuransi, nggak ada undang-undang kesehatan ya, kita ya, asuransi jiwa ya, atau asuransi umum ya. Nah, jadi seperti rider tadi Pak ya. Nah, ini yang menarik Pak, jadi selama BPJS berada itu, memang aspek swasta itu tidak begitu disupport, diregulasi dengan baik Pak. Termasuk ini Kemenkes sendiri dalam konteks mutu pelayanan asuransi atau pengendalian tarif misalnya itu belum ada sistemnya Pak untuk sebagai regulator atau enforcement agensinya Pak ini. Nah, ini yang perlu kita lihat menjadi titik lemah dari perkembangan aspek swasta, karena sekarang memang ada keluhan yang bilang Bu Vini juga lagi meneliti ya Bu Vini ya, jadi keluhannya mengeluh aspek swastanya terlalu banyak aturan atau terlalu banyak harus izin ini itu ya. Sementara aspek swasta juga melihat premis semakin cukup ya. Nah ini Pak, jadi menurut saya sektor aspek swasta ini perlu ya kalau terbang itu overhaul, dilihat lagi Pak secara menyeluruh kali Pak. Jangan-jangan kita tidak regulasi, tidak cukup support untuk swasta ini Pak. Nyatanya selama 10 tahun lebih itu share-nya hanya sekitar 4% Pak dari pengeluaran kesehatan. Berbeda dengan Thailand tadi yang naik dari 4% menjadi 18%, atau Malaysia dari sekitar 7-8% jadi 5% jadi 8% Pak. Di Eropa aspek swasta juga dikembangkan Pak. Ini karena ya saya nggak tahu Pak Wahyu dari mana? Rumah sakit mana? Atau dari? Saya dari Persi Jawa Timur, Bro. Oh ya, dari sektor rumah sakit Pak. Nah, kan tahu persis Pak ya bagaimana situasi askes swasta di Jawa Timur Pak. Ya, nih. Jadi kurang berkembang Pak. Kami persilakan Pak Hargo, apakah tadi juga bertanya tentang askes sosial? Iya, saya berpikiran bahwa jangan-jangan kita ada problem struktural yang tidak terselesaikan gitu. Jadi antara regulator, kemudian pelaksananya, kemudian pemberi layanannya ini dan pengawasnya ini masing-masing belum berperan dengan optimal gitu, Bro. Sehingga sistem ini menjadi tidak bisa saling mengawasi. Ini yang saya berpikir khawatirnya seperti itu, Bro. Karena kami melihat memang kehadiran dari regulator ini kurang terasa menurut saya. Ya, oke. Kalau ini jawabannya memang menarik, desainnya askes sosial kita kan BPJS Pak ya, benar ya. Nah BPJS memang di bawah presiden jadi selama puluhan tahun seperti itu. Jadi ya kadang-kadang kita lihat sendiri ya Pak, ada semacam lain dan juga ya. Nah, tapi sekarang dengan undang-undang kesehatan tadi itu Kemenkes bisa koordinasi, tapi tetap BPJS itu di bawah presiden Pak. Ya. Nah, yang menjadi isu kunci yang kami di UGM itu kami hampir selalu mengingatkan itu soalnya bagaimana regulator itu menangani yang tadi kelompok PBPU Pak. Kelompok PBPU itu tadi saya katakan de facto itu askes komersial di dalam BPJS Pak. Tahu Pak ya, Pak Ya. kan tahu yang kelas 3 itu Pak ya, yang bisa naik kelas itu ya.
Dan ternyata Betul. mereka cenderung orang-orang yang banyak sakit ya, dia ada adverse selection. Nah di Thailand tuh nggak ada kelompok ini. Jadi ini suatu, ya saya katakan suatu kebijakan publik yang mungkin perlu kita telaah lagi ya setelah 12 tahun BPJS ini. Apakah kelompok tadi PBPU itu perlu kita tangani dengan lebih baik lagi. Tapi yang jelas sebenarnya pemerintah sudah mulai ingin ada kelas rawat inap standar Pak ya, KRIS tadi Pak ya, yang 1 kamar untuk 4 orang tadi ya. Nah ini harapannya itu bisa memisahkan dari kelompok mampu dari yang tidak mampu tadi. Nah yang mampu itu naik kelas atau tidak pakai haknya ya, tapi bayar lebih Pak. Jangan sampai yang mampu tuh bayar sedikit, itu yang jadi masalah Pak. Nah BPJS itu nanti akan kita lihat apanya fokus pada menengah ke bawah. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Oke. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Hargo. Terima kasih, teman-teman Prof. Terima kasih. Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Prof. Laksono, bagaimana pendanaan ke depan. Nah, baik. Ini masih ada satu lagi dari ruangan, mohon maaf. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini mungkin saya ingin bertanya Prof, tapi saya melihat dari 2 sisi ya. Maksudnya ketika kita berbicara tentang pendanaan di bidang kesehatan ini, tentu kita melihat dari sisi penggunanya dan juga dari sisi providernya. Nah, dari sisi penggunanya ini, untuk di daerah terpencil lebih-lebih saya mengangkat, memang benar secara data 98% semua masyarakat itu sudah menerima kartu KIS ini. Namun secara pelayanannya belum rata. Contohnya di sini di daerah saya sudah punya KIS di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Sudah punya KIS, tetapi ketika dirujuk ke Kupang, transportasi yang digunakan itu kurang lebih 10 juta hanya untuk transportasi tanpa penginapan. Karena ini tidak ditanggung oleh BPJS dengan alasan harus menggunakan ambulans air. Jadi ketika menggunakan kapal komersial itu tetap dibayar sendiri out of pocket dari pasien dan keluarganya, dan ini memberatkan tentu saja. Jadi seperti yang ditampilkan tadi bahwa cara pemerataan menurut saya belum pemerataan. Nah, saya juga melihat dari sisi providernya, kita ketahui bahwa sekarang ada rumah sakit, terlebih rumah sakit swasta dan rumah sakit dengan tipe kelas A sampai B itu secara real cost-nya itu underpayment. Dan artian bahwa ketika mereka mengeluarkan real cost-nya lebih tinggi dibandingkan yang bisa mereka klaim ke BPJS, tentu rumah sakit akan mengalami kolaps. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan tarif di pasien-pasien yang non BPJS. Satu sisi yang menarik juga adalah data menunjukkan bahwa rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta itu lebih banyak rumah sakit swasta. Kita mengharapkan bahwa rumah sakit swasta ini kemudian bisa juga dibuka di daerah-daerah kecil, yang mana sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Namun kita dibenturkan dengan adanya KRIS, di mana supaya pemerataan banyak juga rumah sakit yang kemudian secara jumlah tempat tidur itu dikurangi. Nah, kita berharap bahwa rumah sakit swasta ini bisa di daerah. Namun jika rumah sakit swasta ini underpayment dan masyarakat yang non BPJS itu dan rumah sakit menggunakan cara menaikkan tarif yang non BPJS, tentu masyarakat juga akan kesulitan. Kemudian rumah sakit juga merasa tidak perlu untuk membangun rumah di daerah terpencil tersebut. Jadi di sini ada 2 kondisi yang menurut saya saling berbenturan tapi juga saling mengisi satu sama lain. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Profesor Laksono melihat isu yang seperti ini, Prof? Terima kasih. Ya, saya lihat lepas dulu ya, masa lalu dulu ya. Sejak dulu kami di UGM, saya pribadi ya, sebagai dosen UGM itu melihat ini sebagai suatu besar BPJS yang tadi single pool tadi ya, one pool tadi. Karena tadi ketika single pool tadi itu pasti yang anggota yang mampu itu akan dapat banyak. Karena BPJS tidak mungkin membayar biaya akomodasi atau transportasi toh ya. Sebenarnya mereka sudah dekat dengan fasilitas tadi dan mereka juga mampu untuk seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Itu selalu dekat dengan orang-orang kaya yang menggunakan tadi. Oleh karena itu poolingnya itu macam apakah kemudian perlu pool geografis tadi. Nah, ini yang terjadi kan, saya nggak tahu di Bajawa, tapi kita pernah menghitung di NTT juga, di satu awal di NTT. Di sana dana BPJS-nya sisa. Karena
nggak banyak spesialis ya. Ya, sementara kan uangnya kan sama toh ya, premi dari PPN, APBD itu semuanya sama. Sleman, kampung saya di sini di Jogja ini, itu BPJS making loss. Berarti apa? Jangan-jangan dana NTT masuk ke sini. Nah, ini yang jadi isu kunci. Ini memang tinggi sekali. Nah, kemudian yang menjadi isu kunci juga ketika semua dari 3.000 rumah sakit ya, hampir semuanya itu bertumpu pada BPJS ya, atau sebagian pada BPJS. Ini jadi masalah karena semua orang akan menggunakan BPJS, ya kan? Ya apa? Ya pasti yang daerah terpencil, mereka miskin ya akan tersisih. Walaupun punya kartu Indonesia Sehat akan tersisih. Oleh karena itu Kemenkes dalam transformasi kesehatan itu menggunakan pendekatan atau ekspansi untuk akses dan mutu KCSU tahu ya, kanker, jantung, stroke dan uro itu diratakan ya supaya terjadi suatu ya keadilan tadi. Jadi aksesnya diperbaiki. Tapi bagi dilematiknya nih, kalau semua provinsi punya seperti itu gimana kira-kira? Ya klaimnya bisa meningkat juga toh. Tapi ini benar toh, harusnya ya kan nggak mungkin di NTT nggak ada orang sakit jantung kok. Enggak, itu karena tidak tertolong lagi, nggak sampai catatan dalam klaim BPJS tadi, itu nggak ada karena ya sudah meninggal, nggak sampai ke rumah sakit. Nah kalau begitu di Jawa atau daerah tertentu tadi ada cat lab-nya misalnya ya, tolong toh, kena tercatat nggak sebagai klaim tadi, akan meningkat tadi. Nah inilah yang satu isu yang kita tuh harus mikir betul serius, bangsa kita mau kemana. Oleh karena UGM, ideologi UGM kan Pancasila ya, semua orang tahu ya, Pancasila kita semua ya. Itu harus mikir betul keadaan sosial ini. Tapi sekaligus juga, jangan sampai orang-orang kaya kita keluar negeri terus, benar nggak nih? Karena ini juga bahaya juga bagi employment kita. Dokter, perawat, rumah sakit itu juga perlu ekspansi toh. Tenaga dokter misalnya, kalau mereka tidak punya lowongan pekerjaan nih mereka nganggur nggak? Nganggur. Perawat bisa nganggur. Nah nih spesialis bisa nggak kerja. Yang kita harus terus buka sehingga jangan hanya 3%, tapi jadilah 4,5 tambahan 300 triliun itu lumayan. Tapi kalau cuma 20 triliun ya itu ya mungkin juga akan habis segera tuh. Jadi kita perlu betul-betul lihat masa lalu kita ya. Knowledge-nya kan banyak di sini. Kita harus lihat betul apa yang terjadi. Kita forecast ke depan. Sekarang kita ke depan ya. Ya. Bu, kita dengarkan paparan dari Prof. Laksono bagaimana skenario pendanaan kesehatan di Indonesia di masa depan. Implikasinya juga untuk para pemimpin di sektor kesehatan. Ya, oke. Jadi sekali ini ya, kita lihat the future tadi. Kita masih punya harapan nggak nih? Masih toh, ya. Kalau nggak kita nggak di sini, kita nggak capek-capek udah lebih baik kita tidur pulang tidur siang. Ya. Nah, memang knowledge yang ada di pas lihat betul ya. Nah ini makanya the future-nya kita lihat, kok jadi B semua nih tadi ya, jadi future kita bagian B ya. Nah kita akan lihat skenario pendanaan ya. Jadi Anda tahu ya kalau orang nonton film itu kan film itu diceritakan atau dilakukan berbasis skenario toh, benar nggak? Yang Anda suka nonton film apa? Skenario yang happy ending atau yang sad ending tahu ya? atau film yang tidak ada kesimpulannya tapi to be continue. nah ini ya, tapi skenario itu memang kemungkinan nanti bagaimana. Jadi sebuah film dimulai oleh penulis skrip, penulis skenario tadi itu masih ada ketidakpastian. Bahkan di beberapa teman yang sutradara itu yang mereka punya dua opsi juga, mau happy ending atau sad ending. Happy ending gampang toh, yang misalnya itu akhirnya menikah, set endingnya nggak jadi, satu ke sana satu ke sini ya itulah skenario ya. Nah ini kita lihat rumah sakit. Jadi kembali lagi pada tepas kita seperti itu ya. Nah ini teman-teman rumah sakit ya, asosiasi, PRC, ARSPI, ARSI, ARSADA dan juga para dokter, ID, PPN dan sebagainya itu bagaimana melihat ke depan tadi. Nah kita coba ya perencanaan berskenario. Itu cara merencanakan untuk mempunyai semacam kendali ya. Ini kalau kita melihat ke lembaga kita ya, untuk mengidentifikasi ya asumsi-asumsi atau prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan ya, yang mungkinin. Dan nggak hanya satu loh, jadi ada banyak kemungkinan. Kan bagaimana organisasi akan meresponnya. Nah ini skenario nih. Jadi kita tidak bisa di titik ini mengatakan 2035 Indonesia pasti jadi emas atau 2045 ya. Indonesia emas belum tentu.
ada yang plesetan Indonesia, ya itu memang ada skenario emas sama cemas tadi, ya. Sama juga lembaga kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan membaik atau memburuk, itu tidak ada kepastian. Tapi kita harus melihat apa yang mungkin terjadi tadi ya. Ini skenario ya. Nah, kerangkanya, jadi kita akan melakukan hal-hal yang pasti di masa depan, ya, dan hal-hal yang tidak pasti di masa depan. Kita pisahkan sehingga akan jadi skenario A, B, C, D, dan semacam ya. Semakin kompleks situasi, ya mungkin skenario bisa 10 ya, tapi kita udah 4 itu maksimum ya. Dan bagaimana organisasi responnya. Jadi Anda yang masih mahasiswa mungkin bisa melihat ya, Anda punya skenario nggak? Lulus tepat waktu atau lulus tidak tepat waktu? Anda tidak tepat waktu bayar lagi SPP. Responnya apa? Oke ya. Nah, hal yang pasti ya dalam konteks rumah sakit ya, masyarakat semakin memerlukan rumah sakit. Saya enggak, karena semakin tua loh, semakin aging population ya, penyakit yang semakin banyak, teknologi semakin meningkat ya. Kemudian pemerintah semakin ditekankan misalnya untuk pemerataan, untuk KJSU, kemudian globalisasi termasuk persaingan antar negara, perbedaan status sosial ekonomi yang semakin meningkat dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang pasti ya, yang kita akan bisa melihat pasti terjadi. Kemudian hal-hal yang tidak pasti, nah ini yang kita masuk ke pendanaan ya, pendanaan kesehatan dari pemerintah. Ketika itu mengatakan 20T akan ditambahkan itu tahun ini ya, tahun depan pasti, tapi 2027 gimana? Pasti nggak ada lagi nggak? 2028 belum tentu ya. Nah ini, kemudian pendanaan kesehatan dari swasta, ini gimana nih? Aspek swasta gimana nih? Pasti jelek terus sekarang ini atau bisa membaik ya. Kemudian bagaimana keberlangsungan finansial BPJS nih? Apakah akan menurun atau mau nanti? Ini juga hal yang tidak pasti. Nah sehingga disinilah ini dari kacamata lembaga rumah sakit ya atau lembaga kesehatan tadi itu harus melihat dunia kita ya. Jadi situasi ekonomi kita GDP meningkat tinggi ya. Ini yang saya pakai ya. Tapi pajak kita yang orangnya itu tidak meningkat tinggi, makanya GDP kita, rasio pajak dalam GDP itu menurun terus ya. Jadi ini yang hijau itu ya, itu tidak tinggi, pernah 13%, terus kan jadi 10%, 9%, naik dikit ya. Nah, tolong ya, bandingkan kalau di Jepang itu hampir 40%, 35% ya. Thailand 17% ya. Jadi kita itu negara yang APBN-nya termasuk lemah ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini tentunya masyarakat perlu berperan toh. Yang mana tentunya? Miskin berperan untuk bayar ya enggak, tapi tentunya yang menengah ke atas ya, yang harusnya berperan ya. Oke. Nah ini, makanya pendanaan swasta nih, kita lihat ya. Apakah ini ketidakpastian yang mampu itu akan masuk terus pada BPJS, akan menggunakan BPJS maksimal mungkin ini. Ini contoh ya, saya ada teman-teman yang mampu ya, saya kalau Anda punya keluarga yang butuh operasi katarak itu jangan pakai BPJS, bayar sendiri dong. Karena BPJS itu memang lensanya tanda kutip ya memang bagus, tapi tidak begitu ideal ya. Jadi Anda tahu ya harga barang itu ada quality-nya nggak? Lensa mata BPJS itu paling lebih dari 1 juta rupiah ya. Tapi cukup bagus untuk katarak ya. Tapi di pasar itu ada yang harganya 5 juta, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50. Bingung nggak? Teknologinya macam-macam ya. Sama tuh yang namanya tegel keramik. Kan ada keramik yang KW1, KW2, KW3, KW4 dan ini. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Kalau misalnya yang kaya tolong Anda jangan pakai BPJS itu benar nggak? Tapi tidak keluar loh tetap BPJS, tapi tidak pakai jatah Anda untuk BPJS. Nah, yang menarik ya. Oke, ya. Nah, ini yang jadi isu kunci. Kemana BPJS menuju? Ya, ini menurut saya masih ada ketidakpastian. Soalnya BPJS itu mau mengarah seperti jaminan untuk semua orang dengan ya kayak kasur empuk ini ya, nyaman ya untuk semuanya, atau sejarahnya BPJS itu pada social safety net, tahu ya, jaring pengaman sosial, standar ya, masuk kris tadi, kelas rawat inap standar, yang mana nih? Nah ini tidak pasti karena sebagian orang, wah nggak bisa, BPJS harus untuk kelas juga, tapi bagaimana bisa? Nah, nanti yang kelas bawah gimana? Nah ini pertanyaan yang juga akan menimbulkan ketidakpastian di masa mendatang, oke? Karena ada pertimbangan politik juga, betul nggak? Ya, nah. Kemudian kalau kita masuk ketidakpastian pendana BPJS, nah ini yang kita harus lihat ya, ada sumber dana pemerintah dan ada sumber dana masyarakat. Jadi kalau kita masuk ke BPJS, kan BPJS ada 2 komponen toh yang masuk dari pemerintah, dari pajak tadi, entah itu daerah atau pusat ya,
atau yang masuk dari masyarakat sendiri, premi-premi tadi dari PNS, dari pekerja ya, dan juga premi PBPU tadi ya, dan filantropi tadi ya. Nah, ketidakpastian sumber dana BPJS itu kemudian membaik atau memburuk, sumber dana non BPJS membaik atau memburuk. Nah, ini yang tidak pasti ya, sehingga ya kita perlu membuat langkah menilai skenario ya. Jadi langkah pertama itu membuat skenario pendanaan BPJS. Ya nih, ini cuman caranya ya, cara saya mungkin saya nggak tahu Anda cocok nggak nih. Langkah kedua membuat skenario pendanaan non BPJS. Karena ini pentingnya rumah sakit pun juga sudah mulai sekarang terbiasa seperti ini. Ada rumah sakit yang 95% tergantung BPJS pendapatannya. Ada kan? Ya, ada yang 50-50 ya. Ada yang 100% non BPJS ya. Yang tidak kerjasama itu swasta ya. Nah, ini semua ada tadi semacam skenarionya, dan nanti kita gabungkan antara BPJS dan non BPJS tadi. Sekali ini untuk rumah sakit ya, bukan untuk yang preventif promotif ya. Ya. Nah, langkah satu, bagaimana skenario pendanaan BPJS tadi. Nah, ini yang kembali saya berusaha untuk semua orang untuk lihat segmen tadi, dari mana premi itu berasal, dari mana BPJS itu mendapat uang tadi, dana tadi, kan dari pemerintah dan dari swasta ya. Dan bagaimana kemampuan membaik atau memburuknya ya. Probabilitas gimana? Misalnya PBPU ya, dengan pengalamannya Bu Sri Mulyani dibully sama banyak netizen tuh ya, yang naikkan premi ya, orang udah khawatir betul Pak, ya betul nggak? Nanti saya harus bayar premi naik nih. Jadi ini swasta ini. Nah, tapi apakah seperti itu? Kita nggak tahu juga nih. Atau PPU badan usaha ya, itu apakah thresholdnya untuk pendapatan yang kena BPJS itu naik nggak dari sekarang berapa? 10 juta, 12 juta ya. Nah, 12 juta per bulan ya. Untuk orang 4 loh, maksimal. Ya, maksimal untuk 4 atau 5 orang ya. 4, 2 anak. Itu bisa nggak ada semacam gradingnya ya, 50 juta misalnya. PPU. Tapi emang ini menarik ya. Jadi kita harus melihat satu persatu ini ya, untuk lihat skenarionya. Karena masa lalu kita sudah melihat ada trennya itu, dan sekarang bagaimana tren itu kita depankan jadi suatu skenario. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Misalnya dana pemerintah dulu ya, APBD ya. Nah ini sekali lagi bahwa peningkatan premi tidak mudah ya. Nah ini ya. Sekarang kita masuk APBN ya. Jadi ini selama BPJS ya, sejak 2014 itu klaim rasionya segmen APBN itu tidak pernah mencapai di atas 100%. Ya. Artinya bisa toh. Jadi dana untuk orang miskin melalui APBN itu sisa terus. Bahkan yang ekstrimnya di saat COVID itu sisanya sekali. Karena juga tahun sebelum COVID itu ada kenaikan premi APBN yang cukup besar ya. Nah, tapi sekarang udah mulai naik lagi. Mulai meningkat, dan saya dengar untuk 2025 sudah di atas 100%. Mungkin teman-teman BPJS yang paham nih ya. Nah, bagaimana skenario yang mendatang nih di sini? Apakah membaik? Ya. Kalau klaim rasio itu meningkat, itu buruk nggak BPJS? Buruk ya. Ya, tapi kan bagusnya kan mereka menggunakan toh. Jadi kalau misalnya KJSU itu jalan ya di NTT, di Maluku Utara itu kan pakai dana PBN toh. Bagus lah Pak. Tapi kan klaimnya akan naik ini. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Nah, PBD ini sejak awal itu bermasalah, selalu di atas 100% klaim rasionya. Bisa dipahami ya. Jadi yang masuk pun juga orang-orang tua atau yang itu ya. Ya ini, tapi dibayar oleh HPBD ya. Nah, ini semakin menurun nih. Klaim rasio menurun itu semakin baik atau semakin buruk nih. Nah, kalau klaim rasio menurun, kan membaik loh berarti. Ya. Tapi nggak mudah nih ya. Cuman ini jumlahnya juga begitu banyak. Ya. Nah ini sehingga kita akan melihat untuk APBN dan APBD itu membaik atau memburuk nih depannya. Nah ini terkait dengan probabilitas pendapatan negara meningkat dan politik anggaran. Ini probabilitas tadi ya. Jadi ini yang susah prediksi ya. Kita kaya nggak, tapi kan dikorupsi banyak misalnya. Ya tapi membahas korupsi kan nggak mudah. Ya ini kenyataannya ya. Jadi ini APBD itu juga demikian. Bagaimana probabilitas kenaikan kemampuan fiskal daerah dan prioritas untuk kesehatan. Nah, ini ya. Jadi kita akan melihat semacam seperti ini ya. Nah, kemudian sumber swasta untuk BPJS.
Ya, ini dari swasta ya. Nah, ini bagaimana PPU ASN pegawai negeri ya, ini seperti ini ya, juga tidak pernah di atas 100% ya. Tanda kutip menjadi tempat untuk menyumbang kelompok lain ya. PPU ASN juga ini, kalau klaim rasio meningkat itu benar, jadi semakin penggunaan, artinya memang ya, tapi juga buruk bagi BPJS ini ya. Di masa COVID memang lagi itu rendah ya. Klaim rasio PPU badan usaha nih, ini juga demikian, meningkat juga, ini trennya juga meningkat nih. Nah nih, kalau terus meningkat gimana nih? Ya, ini perlu kita cermati betul ya. Bukan pekerja. Nah ini datanya seperti ini ya. Dari dulu memang sudah klaim rasionya itu tinggi, tapi ini jumlahnya nggak banyak orangnya. Nah yang jadi masalah memang PBPU ya, PBPU nih. Nah ini, PBPU ini sejak awal itu jumlahnya banyak nih, itu sudah klaim rasio 542% dan sekarang menjadi 249% ya. Nah ini yang jadi satu isu kunci, dan ini triliun ya. Itu nggak cuma masalah 1-2 triliun, bisa 10 triliun nih. Nah ini yang akan diutak-atik oleh Pak Purbaya toh, sebenarnya yang akan jadi kunci tahun depan. Nanti kita akan lihat ya, apakah ini semua yang termasuk yang gagal bayar ya, mungkin karena juga jadi miskin ya. Gagal bayar itu mungkin akan ditangani oleh tadi Kemenkeu ya, tapi dengan catatan oleh Pak Purbaya harus perbaikan sistem manajemen untuk BPJS ya. Nah ini bagaimana skenario ke depannya, BPJS itu bisa dikendalikan ya nih. Kalau nanti ada tambahan 20 triliun ya, kalau semua untuk di sini, berarti kan nanti sudah bawah 100% Pak nih. Tapi apakah tahun 2027 juga akan ada lagi nggak? 28 akan ada lagi nggak? Saya nggak tahu. Dan juga jangan lupa bahwa sebagian dari mereka tuh mampu loh, PBPU itu. Tolong ya dilihat ya, bahwa kita itu PBA APBN sudah 95 juta, PBA APBD sudah 30-an juta lebih, sudah 135 juta ya. Jadi kelompok ini kan sebagian kaya toh, jadi jangan-jangan kelompok yang kaya yang dikasih tadi oleh pemerintah, oleh apa, atau subsidi tambahan tadi ya. Oke ya. Nah nih, jadi kita akan list membaik atau memburuk, oke ya. Nah dari sini ya kita akan masuk ke langkah kedua, pendanaan non BPJS, private insurance plus filantropi misalnya ya. Nah nih kita lihat semuanya satu persatu. Bagaimana prospek pendanaan misalnya Askesta ini, ya apakah tetap sama terus seperti ini ya. Nah bagaimana dana dari masyarakat tadi, filantropi bagaimana, out-of-pocket bagaimana nih. Nah sehingga kita bisa membuat skenario tadi, itu membaik atau memburuk, atau swasta, out-of-pocket, filantropi, dan lain-lain tadi kalau ada ya, seperti Sintex atau macam-macam tadi ya, itu masuk ke publik gitu ya. Nah ini yang kita akan punya semacam yang non BPJS itu apakah membaik atau memburuk ya, bisa dipahami ya. Nah terakhir kita langkah ketiga mengkombinasikan tadi langkah 1 dan langkah 2 itu menjadi seperti ini. Yang jadi ya, gambarnya yang mungkin terjadi ya, skenario A itu BPJS membaik ya, dan non BPJS membaik ya. Skenario B itu BPJS memburuk tapi non-nya membaik. Skenario C BPJS-nya membaik, non BPJS-nya memburuk. Skenario D semuanya memburuk. Nah nih, ya. Dalam dunia kan seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita pasti jadi baik di A terus, tapi yang mana nih probabilitas kita yang nih gimana nih? Nah, oke, nanti kita bahas ya. Nah, jadi kalau A ini, kalau A terbaik ya, share baik meningkat sampai seperti Malaysia, 4,5% dari GDP ini ada tambahan 300 triliun, wah misalnya seperti ini, dari swasta dan pemerintah ya. Yang B ini, dana BPJS stagnan, masyarakat lebih banyak belanja untuk kesehatan, tapi ya bersaing dengan luar negeri ini. Kalau C, itu dana non BPJS memburuk, jadi masyarakat tergantung betul pada BPJS. Nah yang mampu yang ke luar. Yang D terburuk, nah saya sulit gambarnya terjadi ini. Kalau terjadi seperti ini, aduh kita rumah sakit ya, kali ini bukan preventif promotif ya Pak Sinta, ini untuk rumah sakit, saya nggak bisa membayangkan. Kalau BPJS itu memburuk ya, kemudian non BPJS juga memburuk, itu ya disaster betul untuk kita rumah sakit kita nih. Ya, jadi ini tapi mungkin kan terjadi kan? Mungkin nggak? Ya, mungkin tadi kita harus lihat seperti ini juga mungkin terjadi ya. Oke. Nah, dari sinilah bagaimana responnya tadi. Nah, ini yang menarik ya. Saya sering diskusi dengan pemimpin rumah sakit atau asosiasi rumah sakit, pemimpin OP, ID, PDGI ya. Ya, nah mari saya selalu ngajak, mari kita bikin. Ada yang menyambut, ada yang tidak juga ya. Nah, ini nggak apa. Karena gini, juga untuk teman-teman Kemenkes, teman-teman dinas ya. Kalau kita lihat skenario tadi, itu apakah kita akan pasrah ke takdir, ya, masa depan itu takdir ya, what will be, ya, apa yang akan terjadi ya terjadilah, ya, kisirasir lah ya, atau kita sebelum takdir terjadi kita ikhtiar dulu,
sama-sama. Nah, nih. Dari kita yang penting tidak terjerumus ke skenario terburuk. Artinya apa? Kita semua sama-sama, regulator, policy maker, operator, pendanaan, pimpinan perguruan tinggi, OP, dan sebagainya ya. Ya, itu satu dan jangan sampai konflik terus ya. Dan kita sadar bahwa Indonesia tertinggal ya. Nah, kita semua ikhtiarnya berusaha kebijakan publiknya dikembangkan ya. Ekspansi rumah sakit juga dikembangkan ya. Ya, tetap kita dorong pemerintah untuk pelayanan kesehatan, tapi kita tahu pernah ada batasnya ya. Dan juga mendorong masyarakat yang mampu untuk bayar lebih banyak melalui askes swasta, bukan out of pocket. Paham ya? Jadi lebih baik swasta. Nah, jadi swasta jangan 4%, Pak Menteri, Pak BPJS mintanya 20%. Wah, tinggi banget ya. Ya, ini mendorong BPJS lebih ke arah safety net ya, lebih ke arah ya menengah ke bawah lah. Jadi kris tadi itu saya secara ideologi saya setuju kris, Pak. Kris itu salah satu supaya BPJS itu lebih ya fokus ke menengah ke bawah lah, yang atas tuh udahlah cari sendirilah kalau bisa ya, pakai askes swasta ya, oke, dan mendorong filantropi ya. Nah, rumah sakit itu meningkatkan inovasi dalam pelayanan kesehatan, ekspansi dengan perhitungan matang dan efisiensi pelayanan dan macam-macam tadi. Nah, ini yang kita harus lihat betul. Jangan sampai, ini terus saja saya melihat pada 10 tahun terakhir ini ya, BPJS itu, rumah sakit itu hanya melihat BPJS sebagai tempat untuk mencari dana. Termasuk tadi jaringan-jaringan rumah sakit fit loh. Bayangin for profit ya. Kalau di Malaysia itu, IHH itu, for profit ya, mereka belak-belakan bilang bahwa kita cari dana dari luar negeri juga, dari masyarakat, tidak dari pajak. Ya, di sini enggak. Jadi rumah sakit for profit dari BPJS juga. Nah, ini tidak ada satupun atau beberapa yang memang istilahnya itu memang saya for profit jaringan tadi, tapi non BPJS. Ini nggak banyak nih. Tadi hanya 3% yang non BPJS nih. Oke. Nah, sehingga ini bisa nggak? Bagaimana probabilitas ya? Jadi kebijakan publik, efisiensi atau inovasi manajemen mikro ya, itu mendorong ke arah skenario ini yang tadi ikhtiar kita ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini to be continue ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah sakit. Ini bukan kebijakan publik ya, sakitnya nih. Tadi seperti ini ya gambarannya ya. Nah, kelompok rumah sakit yang di atas 80% pendapatan dari BPJS atau yang 1-80% dan tidak tergantung sama sekali. Nah, ini tentunya beda-beda ya skenarionya ya. Harus melihat betul. Kalau kita di rumah sakit yang memang BPJS banyak, ya kita efisiensi betul ya, tapi tanpa mengurangi mutu klinik. Ya, termasuk bagaimana supaya efisiensi length of stay untuk operasi, efisiensi, ya pokoknya macam-macam lah ya. Nah, sementara yang tidak tergantung BPJS atau yang sebagian tergantung sedikit ya, itu inovasi. Nah, ini yang perlu dibikin. Nah, saya terus terang aja dengan pertemuan hari ini, dan ini cukup banyak juga ya di luar ya, ada 150 ya, belum yang di YouTube ya. Itu saya betul, jadi para pemimpin itu rumah sakit ya di asosiasi, ya di perhimpunan, macam-macam ya, itu bisa nggak mulai membuat skenario ini. Artinya apa? Kalau nanti kita lihat seperti skenario terburuk ya, kita harus berusaha untuk jangan sampai masuk ke terburuk. Para manajer rumah sakit juga, kalau memang kayaknya kita tidak mungkin pindah dari BPJS. Ya, kita tetap harus dengan BPJS. Ya, lakukan dan sebaik-baiknya. Tapi ada juga yang kami kayaknya lebih baik kita meninggalkan BPJS. Swasta ini ya. Karena ada peluang betul. Ya, mari kita garap dan baiknya nih. Jadi artinya apa? Melawan rumah sakit Malaysia yang ada ratusan yang medical tourism sama yang di Thailand tadi, kita punya stok cukup di Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Pontianak, Jakarta, Bali, Manado, Jogja itu tangguh-tangguh. Jadi mereka adalah semacam wakil-wakil Indonesia dalam Asian Games rumah sakit, paham ya? Saya tahu ya, kan kita itu hanya penonton terus atau pengguna. Gak ada yang ikut Asian Games rumah sakit di Asia Tenggara nih. Ini harus ada, Pak. Atau rumah sakit vertikal yang berani ke sana ya. Ini harus by design, kita harus ke sana. Kalau enggak bisa. Nah, jadi lagi di Thailand dan Malaysia itu mereka berani itu bikin manajemen rumah sakitnya memang untuk medical tourism, bukan cuma tempel-tempel aja. Nah, ya. Oke ya, sehingga bagaimana kalau terjadi skenario A ini, bagaimana kalau B, bagaimana kalau C, bagaimana kalau D ini. Nah, ini semua bagi direksi dan owner rumah sakit itu mereka harus pikir betul nih secara mendalam supaya jangan sampai kita
lewat 5 tahun lagi, tahun 2030, situasi masih sama saja. Oke ya, saya kira ini, maaf ini, ya. Nah ini to be continue nanti, dengan caranya nanti kita akan ada seri untuk strategi rumah sakit. Ya. Makasih. Terima kasih banyak Prof. Laksono. Kita tepuk tangan dulu untuk Prof. Laksono. Menarik ya Bapak Ibu semua bagaimana Prof telah membantu kita, membantu para pemimpin juga, baik pemimpin rumah sakit, pemimpin askes sosial, ini bagaimana dan juga para stakeholder pengambil kebijakan, ini bagaimana pandangan ke depan Bapak Ibu dari skenario yang telah dipaparkan Prof tadi. Bapak Ibu mungkin ini sudah ada satu pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya meralat terlebih dahulu, Prof. Terkait iuran PBPU tadi yang saya sampaikan, ternyata itu 5% dari maksimal 12 juta penghasilan itu ternyata maksimal bisa menanggung anak ketiga, Prof. Jadi berarti 120.000 per bulan untuk maksimal untuk penghasilan kaya sekalipun itu sebulannya 120.000. Kalau setarakan itu satu gelas di hotel bintang 5 di Jakarta. Nah mungkin itu. Ya Prof. Tadi seperti yang Prof sampaikan memang sulit sekali kecuali kita sudah punya data penghasilan setiap penduduk Indonesia ya Prof, itu mungkin akan lebih baik sekali dan jika regulasinya top maksimalnya direvisi. Bapak Ibu mungkin kita kembali lagi di sini udah ada pertanyaan dari Bapak Andi Sulaimana. Izin bertanya, tadi Prof menyampaikan bahwa di luar negeri itu UHC bukanlah kewajiban. Ini mungkin ada sedikit salah persepsi ya Prof, mungkin nanti Prof akan jelaskan. Pertanyaannya kenapa Indonesia begitu sangat wajib mentargetkan kepesertaan UHC 100%? Padahal dampak universal health coverage-nya adalah mengganggu anggaran kesehatan pemerintah daerah juga, seperti dana DAU, special grant, DBH, kesemuanya diberikan pengaturan beberapa persen terus dialokasikan untuk PBI. Jadi kondisi UHC ini paradoksnya sekedar berbangga-banggaan bahwa Indonesia sudah UHC dalam sekian tahun, padahal dibaliknya cukup mengganggu penganggaran di daerah, khususnya dana transfer. Alhasil pembangunan promotif preventif yang notabene mengandalkan dana transfer juga terkendala. Demikian Prof. Ya, jadi gini ya, memang ini UHC ini menjadi satu isu yang sebetulnya jadi politis ya, tahu ya. Nah tadi yang di Indonesia itu jadi politis karena diukur dengan kepesertaan tadi, kartu Indonesia Sehat tadi. Namun yang menarik, sebenarnya WHO sendiri itu UHC itu tidak hanya itu, tapi menggunakan coverage, cakupan efektif. Ya. Tadi seperti di Jawa tadi ya, punya kartu tapi tidak bisa akses penyakit jantung ya, karena tidak ahli penyakit jantung ya, betul nggak? Padahal ada yang sakit jantung loh. Ya. Nah ini cakupan efektif untuk penyakit jantung itu nggak bagus ya. Ini yang sudah sekarang disadari betul oleh Kemenkes ya, udah dengan transformasi kesehatan itu kebijakan tadi, memang cakup efektif itu yang dikejar. Nah, tadi kalau kita bandingkan dengan di luar negeri ya, mereka mengatakan UHC itu kayak di Thailand ya, UHC tidak berarti harus 1 BPJS toh. Di sana ada 3 BPJS dan masih ada askes komersial, askes swasta yang bisa mencari mereka yang tidak masuk di 3 pool tadi, yang untuk PNS, pekerja sama orang miskin tadi. Nah, ada kelompok keempat yang free for all tadi, kalau pertandingan olahraga yang motor itu ya semua mesin bisa masuk lah. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, entah kenapa kita menghadapi suatu situasi yang menjebak sendiri diri sendiri. Nah, ini yang in the future-nya, makanya tadi kebijakan tadi ya. Saya berharap betul pemerintah yang mendatang, saya udah makin tua nih, udah mau pensiun juga ya. Artinya pemerintah yang baru, yang Pak Prabowo ini dan kedepannya lagi ya, itu harus betul merubah UHC itu ke ukuran efektif ya, cakupannya efektif. Dan ternyata WHO itu juga udah ngukur seperti ini. Dan tahu nggak, hasil kita itu termasuk Asia Tenggara itu paling rendah. Ya, bukan paling rendah, di atas Timor-Leste, di atas Kamboja, ya. Tapi jauh di bawah Thailand, jauh di bawah Malaysia. Karena kita digunakan effective coverage ya. Nah, terus kemarin saya baca di Kemenkes ya, indikator Rensa Kemenkes itu menggunakan effective coverage. Sudah mulai ini. Ada tanda bahwa pemerintah sekarang sudah melihat bahwa tidak hanya tidak hanya kartu saja ya, tapi effective coverage. Dan dibuktikan juga dengan KJSU tadi.
Nah, apakah berhasil atau gagal nanti kita akan teliti betul, kita akan monitor. Kan nggak gampang toh. Itu kalau di sana nggak ada SDM-nya cukup, ada dokternya, perawatnya, ahli teknisi mediknya, kalau PLN-nya, listriknya itu naik turun, banyak sekali handicap. Tapi kan bukan berarti kalau seperti itu berarti di Baja nggak boleh ada cat lab. Enggak. Kalau seperti itu nggak bisa ya harusnya nggak boleh ada cat lab. Benar nggak ya? Itu dikeluarkan dari manfaatnya BPJS. Nah nih, kan enggak. Kalau di Sarjina ada 5 mesin cat lab di sini. Nah ini jadi satu hal yang menarik untuk kita lihat ya. Jadi Pak Andi ya, jadi ini masa politis Pak. Kita harus akui bahwa ini politis ya. Tapi untung kami dari UGM, kami sejak awal sudah menyatakan ini keliru kalau Kartu Indonesia Sehat itu jadikan alat terus ya. Makasih. Terima kasih Prof. Laksono. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu para pemimpin ini utamanya. Di sini sudah ada Ibu Julita. Ibu Julita, apakah akan open mic Ibu? Baik, Mbak Vini. Ya, selamat siang Prof. Laksono dan Mbak Vini. Jadi memang masalah akses pembiayaan, kalau kita kaitkan juga dengan tadi Prof. Laksono juga sudah menyebutkan terkait UHC. Nah, saat ini kan sebetulnya ini sudah mengenalkan program rumah sakit pengampuan ya Prof. Bukan hanya KJSU, tapi ini justru sudah diperluas KJSU plus KIA dan bahkan ada 4 program lagi. Intinya dalam program rumah sakit pengampuan itu kan rumah sakit yang dianggap mampu, yang sudah paripurna atau utama, ini bisa mengirimkan, kalau dia rumah sakit pendidikan, bisa mengirimkan residen tingkat akhir beserta pembimbingnya juga. Nah, yang jadi masalah, Prof, kalau yang mengerjakan residen, walaupun sudah residen tingkat akhir, ini kan tidak bisa diklaimkan ya. Padahal kan salah satu tujuan dari Pak Menkes tadi adalah memperluas akses. Nah, salah satunya dengan mengirim residen tingkat akhir, kalau DPJP-nya mungkin tidak bisa setiap hari di sana. Nah, bagaimana solusinya ya Prof kalau seperti ini? Jadi di satu sisi sudah ada upaya untuk distribusi tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter spesialis, mengirim sampai ke DTPK, ini sebagai salah satu strategi memperluas akses. Namun dari sisi pembiayaannya ini tidak ada yang mengcover begitu. Kalau menurut Prof Laksono bagaimana Prof? Sebaiknya. Terima kasih. Ya, ini Bu Lita yang tadi kita bahas juga ya. Jadi artinya ke depan tadi itu berarti pendanaan BPJS memburuk di daerah tadi Bu, karena BPJS mendanai walaupun ada alat dan macam-macam. Masuk skenario yang buruk ya, benar nggak? Nah, tapi kita harus berusaha atau berikhtiar ya supaya bagaimana BPJS tadi itu bisa mendanai, karena tadi saya pernah menjadi pengelola residen Pak ke daerah Aceh sama NTT ya, cukup lama, hampir 10 tahun ya. Sama masalahnya tadi, pertama kali nggak mau membayar Bu. Waktu PT Askes ya atau pemerintah, tapi setelah diyakinkan bahwa residen itu adalah dokter umum, apalagi yang terakhir itu tinggal tunggu tanda kutip wisuda ya, itu sudah kompeten juga bisa. Jadi ini masalah ikhtiar, masalah lobby, negosiasi ya nih. Jadi waktu itu bisa bahkan ya Bu ya, residen itu di Aceh itu bisa bedah itu bisa dapat 30 juta sebulan, waktu 10 tahun lalu besar Bu ya. Ya, dan mereka senang dikirim ke daerah seperti itu. Kalau ketemu saya, Pak, kapan saya dikirim lagi? Jadi semua itu paham ya bahwa residen itu ya bekerja. Nah, balik lagi pada pemerataan tadi. Kalau kita mau ada spesialis jantung yang sudah jadi pasti ke sana ya mungkin susah juga ya. Iya, betul Prof. Ya, dan beberapa modal sekarang seperti Berdaf ya, itu juga demikian. 5 tahun di sini ya, tahun ketiga udah dipulangkan di sana untuk dan dapat BPJS juga. Nanti pulang lagi ke UGM terakhir, kemudian di wisuda. Seperti itu juga bisa. Karena kalau kita tidak mengerti ini, kapan keadilan itu bisa terjadi Bu Lita ya. Makanya kembali pada teman-teman BPJS ya dan policy maker ya. BPJS itu apakah safety net ya atau kasur empuk bagi semua orang Bu, kayak miskin. Kalau saya dari dulu BPJS itu menengah ke bawah, safety net tadi. Mikirkan yang tempat-tempat yang jauh-jauh tadi, bukan mikirin yang kayak di sini naik kelas dapat VIP, enggak.
itu lebih baik askes swasta yang menangani kalau menurut saya loh. Jadi askes swasta dan BPJS itu hidup berdampingan dengan apa ya istilahnya itu dengan gitu loh, tidak bersaing. Benar nggak berita? Iya, Ya. iya. Masalahnya kan kita selalu dituding bahwa equity-nya tidak baik karena akses pemerataan dokter spesialis. Nah, menurut saya ini adalah strategi yang baik ya, Prof, untuk pemerataan. Saya kira Kemenkes sudah berusaha. Hanya ini kenapa tidak bisa disinkronkan dengan sistem pembiayaannya. Nah, kalau seperti ini kan akan macet lagi begitu. Rumah sakit yang di situ dia juga nggak bisa klaim kan. Terus siapa yang akan membayar biayanya? Kan seperti itu ya, Prof. Nah, ini apakah tadi selain lobby negosiasi atau sebetulnya harusnya regulasinya ya, Prof, yang benefit atau regulasinya yang diubah begitu, diusulkan adanya perubahan. Mas, tergantung satu orang, Pak Presiden. Karena BPJS tanggung jawab Presiden, betul Bu. Dimanapun di dunia, isu ini adalah tanggung jawabnya Presiden untuk masuk ke sini. Dan Pak Prabowo sudah berkali-kali meresmikan rumah sakit daerah terpencil ya, benar nggak? Kan logikanya Pak Prabowo kan, saya udah resmikan rumah sakit bagus, artinya udah ada semua, nggak ada dokternya, gara-gara seperti ini nggak mau dibayar BPJS, misalnya seperti itu. Kan Pak Prabowo tinggal ngomong, Pak Direktur BPJS, tolong itu dibayar, gimana Bu? Diakui gitu ya, diakui sebagai provider dan dibayar gitu ya, Prof? Tergantung Pak Presiden sekarang. Baik, Prof. Nah, ini Presiden akan seperti itu kalau ada tadi ya himbauan atau lobby atau advokasi atau mungkin ya tekanan ke Pak Presiden. Tapi ini urusan Presiden, hanya Menteri Kesehatan, karena BPJS itu ada di bawah langsung Presiden, benar nggak? Iya. Ya. Tapi kita sudah benar. Ya, saya bukan berarti saya bilang Kemenkes enggak ya, tapi dengan adanya KJSU itu, ya itu keputusan yang benar. Jadi, selama ini kan nggak pernah ada KJSU ya, ekspansi itu. Nah, tinggal masa pendanaan, bukan tinggal ya. Sekarang masa pendanaannya. Nah, ini yang bisa menyelesaikan Pak Presiden. Nah, Bu Lita nanti lobby Pak Presiden. Pak Presiden Bu Lita. Ayo, atau di sini dari NTT lobby Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kita udah punya cath lab, udah punya seperti nggak punya dokter yang dikirim Presiden nggak mau dibayar oleh BPJS. Nah, kalau misalnya dari HPM atau dari pusat ini, Prof, membuat seperti policy brief kita kirim gitu, Prof. Nah, itu kan lebih akademis gitu. Jadi kenyataan di lapangan itu seperti ini gitu. Ya, kita mungkin akademisi. Semua pihak tadi Bu, ya perguruan tinggi, ya, organisasi profesi, ahli jantung, ID, asosiasi rumah sakit, itu ya kami mengimbau supaya menunjukkan kesetiakawanan loh. Jangan hanya mikir pada daerah di Jakarta aja, itu Bu. Atau daerah maju-maju aja. Makasih Prof, ini Bu Wiwi sudah raise hand. Terima kasih Bu Julita. Bu Wiwi kami persilakan. Terima kasih Prof, sudah ada kesempatan melihat tadi paparan. Sebenarnya Indonesia ini agak unik Prof kasusnya. Kemarin pas ke Thailand dan Malaysia itu saya terutama, saya nggak tahu teman-teman, menyempatkan ngobrol dengan masyarakat gitu Prof. Terkait preferensi mereka terhadap layanan kesehatannya gitu kan. Jadi kalau di negara kita ini kan sudah terlanjur sejak awal itu dibuka keran semua, mau kaya mau miskin dengan dasar atau adalah equity. Padahal kan kita tahu, saya juga sangat sepakat bahwa UHC ya buat middle low bukan middle up. Seperti kasus yang baru saja terjadi, Direktur BPJS Pusat Prof. Rufan dibully sama seorang pasien kaya yang pakai BPJS. Kalau kaya jangan pakai BPJS, padahal lah kan regulasi diatur semua bisa pakai. Kenapa kamu nggak boleh? Berarti kan kembali ke willingness to pay-nya kan Prof. Jadi pro to pay-nya itu kan nggak muncul. Masalahnya sudah ke personal, bukan ke sistem. Nggak salah juga pakai BPJS karena sistem aturannya begitu gitu kan. Jadi kalau di Malaysia sama Thailand kemarin saya sempat ngobrol, bahkan mereka itu merasa tidak bahagia Prof terhadap sistem karena tidak bebas. Kalau di Indonesia kan bahagia dari kalau sakit jadi miskin, sekarang jadi bahagia karena sangat tapi jadi pemerintah sudah terlanjur buka keran, bingung sendiri gitu Prof. Dan rumah sakit swasta kan sudah terlanjur diajak main juga Prof. Jadi di sisi lain yang kita tidak berpikir untuk mencari non BPJS karena sudah dimanjakan BPJS, akhirnya
ya udah BPJS dulu lah yang umumnya aja yang jadi mungkin secara kalau harimau ditempa terus kan jadi ganas, tapi kalau dimanjakan kan jadi letoy juga ya Dok, ya Prof ya. Mungkin kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi masalah di sini itu ya tinggal kembali ke kita. Kalau kami pasca kemarin perjalanan kita sudah membuat beberapa proyek yang akan kita kerjakan. Nah, masalahnya di sini Prof. Untuk di Indonesia ini sudah terlanjur semua keran dibuka, rumah sakit swasta juga ikut main semuanya. Masyarakat sudah terlanjur bahagia dengan sistem BPJS, semuanya dapat dan bisa gitu Prof. Dan sekarang kalau sudah judulnya disuruh bayar itu sudah dikit-dikit udah lapor BPJS saja Bang, ini kayak gini, padahal inti masalahnya kan tidak memahami kayak masyarakatnya sudah terbentuk seperti itu Prof. Mungkin ini kalau kita di kalangan direktur tuh untuk menumbuhkan pembayaran di luar BPJS itu butuh kreativitas lebih memang Prof. Jadi memang dalam diskusi ini pemangku kebijakan memegang peranan penting memang Prof. Jadi ya kalau rumah sakit pemerintah itu lumayan bisa diatur karena kan memang vertikal. Kalau rumah sakit swasta sampai mengendalikan fraud aja kan susahnya minta ampun ini kan Prof. Jadi itu juga masalah tersendiri karena keran semua dibuka tadi Prof, kan biasa lah swasta itu lebih kreatif Prof dibandingkan dengan yang negeri, tapi kan sekarang semuanya disuruh ke sana. Pertanyaan saya gini Prof, mungkin kami bisa kan Prof sudah mempelajari pola 20 tahun yang dari kemarin ya Prof ya. Mungkin kami bisa diberi gambaran akan seperti apa gitu Prof. Kemungkinan terbesarnya Prof. Kan kita untuk berspekulasi kan bisa membaca tadi kan GDP naik, tax rasionya masih segitu-gitu aja gitu kan Prof. Biar kami juga bisa ada dasar spekulasi dari pemikir ini loh Prof. Jadi kami punya kayaknya lebih condong ke sini deh. Kan emang ini nggak pasti semua nih Prof kan. Alamnya lagi nggak pasti. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Ya. Kami pada Prof Ya, Bu Wiwi. Jadi begini ya, mungkin ini sekalian nutup ya waktunya nanti. Ada dua level ya yang kita harus lihat ya mengenai makro ya kebijakannya dan mikronya di strategi rumah sakit itu ya Bu. Nah, memang di strategi makronya kebijakan publiknya itu tadi sudah terlanjur seperti ini ya. Jadi ini depasnya masa lalu kita itu yang seperti ini. Benar. Ya, akibatnya apa? Anggaran kita itu terbatas sekali karena tadi masyarakat yang mampu pun bersandar pada BPJS. Bisa memahami ya, bersandar itu apa ya, bertumpu ya. Padahal mereka sebenarnya mampu untuk membeli premi askes tadi ya, swasta ya. Nah, karena askes swasta tidak turun selama 20 tahun ini ya. Ini yang terjadi ya. Kebijakan publiknya makanya tadi, bagaimana para policy maker tadi itu supaya mulai sekarang melihat seperti ini ya, mendorong masyarakat yang mampu ya untuk mikir betul ke depannya dan mereka harus tanda kutip ya merogoh kantong lebih dalam untuk asuransi kesehatan swasta ini. Ini pertama ya. Kemudian juga yang kedua yang untuk policy maker tadi itu juga harus melihat bahwa ya itu memang bervariasi ya. Tidak bisa menurut saya ya, mungkin di Thailand Malaysia juga kelihatan ekstrim sekali di sana ya. Masyarakat bawah dan masyarakat atas dicampur rumah sakit itu mungkin agak susah. Jadi pasti ada kelompok yang kelas atas itu ya memang ingin sendiri ya. Ya, daripada mereka pergi ke Malaysia sekarang ya. Kenapa tidak di setiap provinsi itu juga ada yang bagus-bagus seperti itu. Jadi sebagai pelaku tadi ya. Nah, ini akan terkait ke rumah sakit. Bagaimana para manajer rumah sakit tadi. Nah, ini yang nanti setelah ini ya kita akan membuat webinar lagi. Yang satu untuk polisi, yang kedua untuk di rumah sakit. Kalau Anda sebagai direktur rumah sakit yang memang sekarang di BPJS, full BPJS, dan sampai kapanpun mungkin tetap BPJS ya, paham ya? Itu apa strateginya? Benar nggak? Yeah. Nah, sekarang kalau Anda tuh ada di rumah sakit yang mungkin separuh-separuh atau 60-40 lah. Itu mana yang akan dilakukan? Kan beda juga toh? Beda ya. Nah, kemudian juga 95% non BPJS misalnya atau 100% ya. Nah, ini bagaimana strateginya? Kan beda lagi toh ya. Yeah. Tapi mikro tadi strategi rumah sakit sebagai lembaga mikro dengan kebijakan makro harus nyambung. Jadi kalau di dalam Indonesia ini kita banyak auto pocket yang kuratif untuk orang miskin, untuk orang kaya tadi. Ini nggak sehat ini. Harusnya banyak private death insurance. Jadi antara makro dan mikro itu harus nyambung. Oke ya. Iya. Nah, makanya seperti nonton film Coming Soon
Nanti Mungkin Prof eh, bisa memberi saran buat kami, karena kalau saya sih merasa solusi paling tepat itu memang dari polisinya, Prof. Biar yang di bawah itu kan mengikuti, Prof. Mungkin jalur tercepat apa, Prof? Biar polisinya itu melibatkan tim apa ya, gitu. Kemarin yang polisi bab RBK aja kita minta RPMK-nya itu kayak ditutupi sampai sekarang nggak keluar loh, Prof. ya, Apalagi yang lain gitu loh, Prof. ya makanya. Nah, tapi sekarang polisi udah jelas Bu ya. Pemerataan Pak Prabowo berkali-kali ke daerah terpencil, Pak Menteri ke daerah terpencil juga ya. Betul, kita lihat ada banyak rumah sakit kecil ya. Tapi juga rumah sakit yang di kota besar itu didorong untuk bersaing di level internasional. Benar nggak Bu? Harusnya Kita begitu tuh ya. menghadapi dua lapangan perang ya, atau dua perang ya, luar dan dalam. Nah ini sudah mulai kelihatan ini. Nah sekarang yang paling penting kita nggak bisa hanya kebutuhannya, tapi para manajer rumah sakitnya itu juga paham nggak bahwa kalau mereka menjadi manajer rumah sakit yang 100% non BPJS, mereka harus bersaing Malaysia, benar nggak? Atau Iya, Singapura. Ya, jangan hanya jago kandang di Jogja aja misalnya. Ya, tapi kalau hasil rumah sakit yang 100% atau 95% BPJS, jadilah di rumah sakit BPJS yang efisien betul. Ya, sederhana, nggak usah macam-macam, tapi bagus mutunya dan pasti masuk surga. Nggak boleh korupsi karena melayani mungkin loh. Jadi benar. Ya, jadi ini yang menarik Bu. Jadi kita harus betul-betul mulai nanti coming soon deh. Kita coba akan diskusi yang menarik mengenai strategi ikhtiar dari level kebijakan dan ikhtiar dari level mikro organisasi untuk situasi ini. Boleh berhenti berpikir ya untuk ini jangan pasrah hanya tanda kutip ya pokoknya berdoa terus ya. Nggak bisa nih, harus ada ikhtiarnya, berdoa dan ikhtiar, betul nggak? Ya, nggak bisa pasrah, kemudian atau meratap terus, meratap terus, komplain, ini pajak tinggi, ini enggak. Pajak itu hanya sebagian dari macam faktor, Pak. Ya, jadi kita harus mulai melihat ini secara lebih mendalam, Bu. Oke, demikian Bu, makasih. Ya. Terima kasih banyak Prof. Laksono, Ibu Wiwi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita seperti disampaikan Prof tadi tidak berhenti di sini. Nanti kita akan ada lagi seri webinar berikutnya terkait dengan ikhtiar tadi ya Prof. Bagaimana ikhtiar dari Bapak Ibu semuanya, pemangku kebijakan, para pemimpin rumah sakit, pemimpin asuransi baik sosial, asuransi swasta, dan juga mungkin dari masyarakat dan Bapak Ibu lainnya. Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri diskusi webinar pada hari ini. Kami kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mbak Vini dan juga Prof. Laksono. Jadi hadirin yang berbahagia, tiba kita di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi baik dari narasumber, moderator, dan juga peserta kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan sistem pendanaan kesehatan di Indonesia. Mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berpisah, mungkin izinkan saya memberikan pantun. Jadi mungkin setiap baitnya nanti dibantu cakep ya. Ngopi santai di pojok kampus. Mungkin partisipasinya juga buat di peserta daring ya. Sambil bahas ide keren. Oke. Pendanaan kesehatan harus disusun serius. Yang terakhir, biar sistem kita makin berperan. Oke. Ya, saya Eltinur Sagena selaku Master of Ceremony pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ada salah kata. Semoga kita akan bertemu di seminar-seminar sesi selanjutnya, di kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan diadakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita mungkin kita berfoto terlebih dahulu.